sakit hati, nangis, terus kita ngerasa apa ya, salahku ini apa, kurangku ini apa, kenapa kok aku di ghosting gitu kan, akhirnya sedih, nggak ada semangat buat ngejalanin hidup gitu kan, akhirnya ngerasa kayak nggak berdaya atau apa. Nah kita nggak apa-apa ngakui perasaan itu, oh iya aku sedih, oh iya aku sekarang lagi nggak semangat, nggak apa-apa gitu. Oh iya, untuk ngehibur ini aku harus sayang sama diriku sendiri, aku tak coba jalan-jalan gitu. Aku tak coba beli boba, aku tak coba beli dimsum. Pokoknya ngelakuin apapun supaya kita ngerasa bahagia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat sama tujuan hidup kita gitu. Kalau hidup kita, oh iya aku sedih, aku tak lihat drakor supaya bahagia gitu. Setelah lihat drakor bahagia, jangan lupa ingat lagi tujuan hidup kita. Oh iya sih, aku ini kan punya kewajiban kuliah, punya kewajiban ngerjain tugas. Ya udah, ayo lanjutin kerjain tugas ketika mood kita udah membaik. Jangan sampai keasikan kasih sayang ke diri kita dengan cara reward yang banyak itu tadi sampai kita melalaikan tanggung jawabnya kita gitu. Jadi sekalipun kita sayang sama diri kita ya kita nggak boleh manjain sama diri kita sendiri gitu. Sebenarnya orang tua kalau terlalu memanjakan anak kan juga nggak baik. Begitu juga sama diri kita. Kalau kita terlalu banyak memberikan kasih sayang ke diri kita tanpa ada suatu batasan dan tanpa mengingat tujuan hidup kita itu apa, ya kita juga nanti bakal lalai gitu. Hidup kita juga bakal berantakan gitu. Karena apa? Kita lupa sama tujuan kita, nggak ngelaksanain tanggung jawab dan lain sebagainya dengan dalih nggak apa-apa, self love aku yang penting bahagia gitu. Ya, jangan sampai apa yang ngebuat kalian bahagia itu ngehancurin hidup kalian gitu. Jangan sampai apa yang usaha-usaha kalian tuh ngebahagiain diri kalian itu malah ngehancurin atau ngerugiin orang lain kayak gitu. Nah terus ini yang terakhir yang paling penting ya, hidup secara puas melalui usaha yang dilakukannya. Hidup secara puas. Hidup secara puas itu kayak gimana sih gitu? Jawabannya simple sih, bersyukur kayak gitu. Tapi orang lain, aku udah dapet IP 4 nih, aku udah dapet beasiswa gitu, aku udah jadi ketua BEM gitu, tapi kok aku ngerasa nggak puas ya, ada nggak orang gitu? Banyak sekali gitu. Nah, caranya bersyukur ini kayak gimana gitu? Karena orang nggak bersyukur biasanya itu karena satu hal. Pertama, dia ngerasa pencapaiannya itu nggak jauh lebih baik daripada pencapaiannya orang lain gitu. Aku loh dapet IP 4, dia dapet IP 4, tapi dia dapet beasiswa, aku loh enggak gitu. Akhirnya nggak bersyukur ya. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kita. Caranya gimana kok jangan sampai itu terjadi? Caranya kita harus membandingkan diri kita bukan sama orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin gitu. Semisal hari ini kita berhasil hari ini kita berhasil bangun pagi gitu kan ya. Nah kemarin itu kita nggak bisa bangun pagi. Lah hari ini itu kita harus bersyukur, alhamdulillah aku bisa bangun pagi dibandingkan hari yang kemarin gitu. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu bandingkan sama diri kita yang kemarin gitu. Jangan bandingin sama orang lain gitu. Karena orang lain ini kita beda start, kita beda takdir, kita beda segala hal sama orang lain gitu. Orang lain buat motivasi it's okay, tapi jangan sampai buat perbandingan gitu. Karena endingnya nggak bakal selesai kalau ngebandingin hidup kita sama yang lain terusan gitu. Jadi intinya self love ini tindakan kita untuk mengapresiasi segala macam perkembangan, entah itu fisik, psikis, atau spiritual yang ada pada diri kita dengan cara menerima kekurangan dan juga kelebihan, lalu menyayangi diri kita, lalu juga fokus pada tujuan hidup kita, dan juga puas dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi intinya self love ini sebuah perjalanan ya, bukan tujuan akhir, kayak gitu. Jadi kita tetap self love ini enggak hari ini aku self love gitu. Aku udah self love, berarti seterusnya aku akan self love terus, enggak, karena fisik, psikologi sama spiritual ini kan terus berkembang. Terus memberikan suatu lingkungan ini kan terus berubah, terus memberikan suatu masalah. Nah, gimana cara kita menghadapi masalah itu? Gimana cara kita menghadapi banyak perkembangan itu? Ya dengan cara self love itu tadi gitu. Jadi self love ini adalah sebuah kayak cara gitu. Cara kita menikmati suatu hidup dengan tidak menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, banyak nih yang bilang aku udah paham nih Kak konsepnya self love. Aku paham kalau aku harus berdamai ketika dia memutuskan untuk mempostingku. Aku paham kalau aku harus berdamai ketika aku ngerasa sepatah ini gitu. Aku paham.
tapi aku nggak bisa ngelakuinnya gitu. Ketika ngelihat dia lewat, hatiku kayak tetap ngerasa sakit gitu. Ketika ngelihat dia buat snap, hatiku kayak tetap ngerasa sakit gitu. Aku harus gimana sih? Aku pengen damai dengan semua rasa sakit ini gitu kan. Tapi kok rasanya susah gitu kan. Aku harus kayak gimana gitu kan. Nah, beberapa orang itu ada yang ngalami kayak gitu, ada yang ya udahlah move on aja, tinggal cari yang lain, apa susahnya kayak gitu. Move on, ada yang beranggapan seperti itu, ada yang beranggapan aduh nggak segampang itu. Dapat pengganti belum tentu rasa kita buat yang baru. Biasanya ada yang rasa kita tetap sama yang lama gitu kan. Nah, intinya move on itu step yang paling akhir sih. Berpindah ke orang itu step yang paling akhir. Yang paling pertama itu ketika kita memiliki suatu luka di batin kita, itu yang pertama ya kita harus damai dulu gitu. Kita harus damai dulu sama luka itu. Kita harus ngerasa tenang dulu sama suatu kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu, baru kita bisa pindah gitu. Karena kalau ini belum damai, luka batin di sini belum damai, terus kita tiba-tiba pindah, bisa jadi orang yang baru itu bukan benar-benar orang yang kita suka, bukan benar-benar orang yang kita sayang, tapi hanya sebagai batu loncatan untuk kita ngerasa sembuh gitu kan, kasihan dianya gitu. Nah nanti dampaknya apa? Ya balik lagi kita yang dapat karma seperti itu kan, jangan sampai kan ya. Nah untuk yang ngerasa kayak masih kesulitan, masih ngerasa aduh angel wes pokoknya angel gitu, move on ini angel, nerima rasa sakit ini tuh angel gitu kan, susah gitu. Nah di sini caranya itu berdasarkan yang pernah saya pelajari ada 3 ya. Yang pertama nih bisa ganti slide ya, ada 3 ya di sini. Pertama self kindness ya. Self kindness itu kayak apa sih? Kita harus berbaik hati ya pada diri kita gitu. Berbaik hati maksudnya gimana? Kan tadi udah dibilangin menerima gitu, menerima kekurangan. Oh iya, kemarin tuh aku berbuat suatu kesalahan sampai dia sangat marah sehingga dia memutuskan untuk nggak lanjut lagi gitu kan. Nah kita paham kalau itu suatu kesalahan dalam diri kita. Terus kita paham kalau itu kita nyesel gitu udah ngelakuin itu. Kita udah minta maaf, kita udah ngelakuin segalanya, tapi kok tetap nggak bisa ngembaliin suatu keadaan. Nah kita kan udah memahami itu. Nah caranya supaya kita bisa menerima itu apa? Kita harus berbaik hati, mengakui perasaan itu. Oh ya, it's okay. Aku emang di sini salah, dan aku emang ngerasa sakit akan hal itu, dan aku emang ngerasa apa ya, ya mau gimana lagi gitu. Kita harus benar-benar bisa ngasih kata-kata yang baik sebagai pemakluman atas kesalahan-kesalahan yang udah kita lakukan gitu. Karena kalau kita terus menyesal, akhirnya kita fokusnya ke masa lalu terus, padahal di depan itu kan ada masih banyak jalan kan gitu. Nah contohnya kita bisa ngasih kalimat tidak apa, saya akan berbaik sangka dan memaafkan diri saya sendiri gitu. Mungkin ini kalimatnya terdengar klise, tapi ketika teman-teman lagi benar-benar keadaan down, ngerasa kayak lagi di bawah banget, coba self talk ya, bilang ke diri sendiri, ya it's okay, nggak apa-apa. Aku paham ini aku salah, aku paham aku emang ngerasa sakit dengan semua ini, tapi aku udah nyoba untuk minta maaf dan aku memaklumi bahwa aku manusia bisa berbuat salah, kayak gitu. Jadi maklumi kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat, tapi juga janji ya jangan sampai itu terulang lagi gitu. Tapi terima kalau kamu berbuat salah gitu. Terima kalau itu ada suatu hal yang pahit kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah self kindness ini common humanity. Common humanity itu apa? Memanusiakan manusia gitu. Kan kalau di psikologi itu lambangnya kayak jargonnya itu kan mari kita memanusiakan manusia. Maksudnya itu apa sih? Manusia ini kan tempatnya salah, tempatnya benar, bisa ceria, bisa nangis, bisa sedih gitu. Jadi kalau kita ngerasa sedih, oh ya nggak apa, kita kan manusia gitu. It's okay, wajar kalau kita ngerasa sedih gitu. Kita ngerasa marah, jengkel gitu. Kayak misal, aduh aku kesel sama temanku yang sepanitiaan ini, dia nggak tanggung jawab, dia nggak apa. Tapi ketika aku mau marah, tapi kok aduh dia udah baik sama aku kayak gimana gitu. It's okay kalau melampiaskan kemarahan itu kan pilihan. Tapi kalau mengakui kemarahan itu it's okay, nggak apa-apa. Kan self talk kan kita.
Jadi kita bilang ke diri kita, iya aku marah, iya aku kesel, ya nggak apa-apa. Oke, aku butuh restnya. Oke, aku butuh untuk tidak berkomunikasi dulu sama siapapun gitu. Jadi pahami dirimu, manusiakan dirimu, akui dirimu kalau kamu itu bukan seseorang yang harus selalu bahagia terus-terusan, bukan seseorang yang selalu sabar terus-terusan, bukan seseorang yang selalu harus ceria, selalu harus tersenyum terus-terusan. Enggak, kita ini manusia, ngambek juga nggak apa-apa, sedih juga nggak apa-apa gitu. Akui itu semua gitu. Tapi kalau untuk menumpahkan itu semua itu pilihan ya, tergantung masing-masing. Yang penting kita harus mengakui dulu kalau iya nggak apa-apa aku marah, iya nggak apa-apa aku kesel. Karena kenapa teman-teman, kalau semisal kita terbiasa memendam ya, kita lagi marah, kita lagi sakit hati ya, terus kita bilang enggak nggak sakit hati, biasa gitu. Padahal di hati kita kan sakit. Nah itu susunan jiwa manusia ini kan alam sadar ya atas. Nah ini tuh alam bawah sadar. Ketika di alam sadar kita ngerasa benar-benar sakit hati, terus kita ngerasa kita tolak tuh rasa sakit hati kita. Akhirnya kan masuk ke alam bawah sadar kan di sini kan. Nah rasa sakit, rasa trauma, rasa sedih, rasa emosi, rasa kesel. Ketika terlalu sering kita repres, nggak kita akui perasaan itu, mereka akan masuk ke alam bawah sadar. Di sini numpuk. Nah, nanti akan ada suatu waktunya yang numpuk ini keluar secara tiba-tiba, dan waktunya ini kita nggak tahu kapan gitu. Semisal ya, ada suatu pemicu, kita tiba-tiba pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa tiba-tiba lagi habis ketawa ngakak, intinya lagi seneng-seneng lah, tiba-tiba langsung diam, ngerasa kok aku tiba-tiba ngerasa sedih ya, tapi aku nggak tahu sedihku ini karena apa gitu. Kok tiba-tiba aku ngerasa lemes ya, rasa kayak nggak mood, tapi aku nggak tahu nggak moodnya karena apa gitu. Itu karena apa? Emosi-emosi, perasaan-perasaan negatif yang keseringan dipendam ini itu keluar secara perlahan gitu. Jadi apa? Nggak dikeluarkan pada waktunya gitu. Terus ada lagi orang yang tiba-tiba itu biasanya banyak itu klien yang tiba-tiba Kak aku loh akhirnya ini tiba-tiba kayak pengen nangis gitu. Tapi aku nggak tahu nangisnya itu karena apa gitu. Ya nggak apa-apa, tangisin aja semuanya, keluarin. Jadi dia nuangis sampai tersedih-sedih sampai bisa tapi dia nggak tahu ya apa. Karena apa? Terlalu banyak kesedihan yang ia repress, terlalu banyak kesedihan dan yang ia ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya numpuk di sini. Atau biasanya yang kemarahan itu ya, kita marah, kita kesel, kita repress. Semisal ya kita kerja gitu ya, kita kerja, atasan kita itu kayak marahin, senior kita marahin dan sebagainya, kita di sini tahan, kita di sini enggak aku nggak boleh marah, pokoknya kita ini ya. Akhirnya ketika di rumah, adik kita itu nggak ngapa-ngapain, adik kita itu nggak sengaja cuma nyenggol kita. Nah adik kita akhirnya yang kena semprot, kita marahin habis-habisan seolah-olah dia itu melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Nah padahal itu kan bukan kesalahan adiknya, itu suatu kemarahan-kemarahan yang terlalu sering dipendam. Nah itu diproyeksikan ke seseorang yang nggak sengaja menyenggol dia itu. Nah ini hubungan kita dengan adik kita kan jadi nggak baik. Nah itu juga apa, perlu dihindari gitu, kasihan gitu. Jadi merepres emosi yang apa keluar dari yang kita rasakan itu perlu untuk kita akui gitu. Jangan terlalu sering merepress emosi ya teman-teman, seperti itu. Kalaupun kita nggak bisa self talk, kita bisa curhat ke teman-teman, ke teman kita yang kita percaya bisa mendengarkan kita dengan baik tanpa menjudge apapun kayak gitu. Nah jadi kita sebelum memanusiakan manusia, sebelum memanusiakan orang lain, kita juga harus memanusiakan diri sendiri. Itu masuk dari common humanity gitu. Jadi nggak apa-apa, akui saja semua emosi yang kita rasakan, semua feeling yang kita rasakan diakui, nggak apa-apa. Terus selanjutnya yang terakhir ini, mindfulness. Mindfulness itu kayak apa sih? Mindfulness itu kita benar-benar sadar ketika kita merasakan atau berpikir tentang suatu keadaan tersebut. Kayak semisal itu gini, contohnya itu langsung contoh ya biar gampang. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat atau punya teman atau bahkan teman-teman sendiri yang mengalami itu kayak playing victim gitu. Jadi suatu yang terjadi pada seseorang tersebut itu suatu hal yang biasa gitu. Tapi dia itu melebihkan gitu. Aku lo gini, aku lo gini. Itu pernah nggak melihat orang yang kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu itu kenapa? Karena ketika dia mengalami suatu
feeling tertentu, ngalami suatu emosi tertentu, dia tuh nggak benar-benar sadar untuk merasakan feeling itu, dia nggak benar-benar sadar untuk memikirkan feeling itu. Jadi yang apa ya, respon yang keluar itu nggak sewajarnya gitu. Jadi kalau kita misal ya, kita ngelihat tuh orang di masa lalu kita tiba-tiba lewat di depan mata kita dengan itu barunya, dengan doi barunya. Kita kaget, wow, cepet banget. Padahal baru kemarin masih putus, kok langsung dapet yang baru kayak gitu kan. Nah, kita di situ kaget, langsung rasanya kayak sakit ya. Nah, di situ kalau orang yang mindfulness, itu dia harus hati-hati dalam artian di sini nggak keburu-buru gitu. Kita harus sadar, tenang, tenang, tenang. Nah, kita rasakan sesakit apa sih, sakit apa sih gitu. Kita rasakan itu dengan baik gitu. Ketika aku ngalami yang kayak gini, apakah hidupku harus berakhir dengan di sini, dengan menangis di sini? Enggak kan. Nah, di situ nanti ketika kita benar-benar menyadari rasa sakit itu, otak kita itu nanti secara spontan itu bakal memikirkan langkah apa selanjutnya. Aku nanti gimana? Itu ya kuasa, benar-benar kuasa mukjizat dari Tuhan ya. Ketika hati kita itu benar-benar ngerasa di kondisi yang nggak baik-baik saja, otak kita itu secara nggak langsung kayak langsung memikirkan gitu. Habis ini ngapain kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nggak hati-hati dulu, kita langsung, wah kurang ajar kamu itu, emang semua cowok itu sama. Terus akhirnya kita buat status, semua cowok itu sama kayak gini. Langsung akhirnya orang-orang yang ngelihat kita kan, ih apa sih anak ini kayak gitu kan. Jadi banyak yang ilfeel kayak gitu. Kenapa? Karena kita sering menampilkan respon-respon yang nggak sewajarnya. Kenapa kok nggak sewajarnya? Karena kita ketika menghadapi suatu kejadian nggak mindfulness itu tadi. Seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau semisal masih ngerasa susah berdamai sama diri sendiri, masih ngerasa sering sakit, sering ngerasa keinget orangnya aja kayak males atau kayak gimana gitu, bisa diterapin 3 hal ini secara bertahap. Nanti kalau semisal masih kesusahan, nggak apa-apa, pergi ke profesional, ke psikolog kayak gitu. Pergi ke psikolog ini bukan berarti kita gangguan jiwa, enggak ya. Maksudnya di sini kita sadar kalau kita butuh bantuan dan kita sadar bahwa orang tersebut profesional dan bisa membantu kita. Nah, itu is okay, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ngerasa nggak bisa sama diri sendiri, ngerasa nggak bisa ketika curhat sama teman, pergi ke psikolog itu nggak apa-apa. Jadi nanti diajak ngobrol, diajak konseling, itu asli bisa benar-benar lega, benar-benar paham dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, self love. Selanjutnya, yang terakhir nih sebelum saya mengakhiri, kemarin itu saya udah tanya nih ke teman-teman, jadi self love itu penting nggak sih gitu kan? Ada yang bilang penting banget gitu. Kenapa kok penting gitu? Pas ditanya kenapa kok penting, pada diem. Ya supaya kita bisa nerima diri sendiri. Kenapa kok pengen nerima diri sendiri gitu kan? Nah di sini aku bakal ngebahas manfaatnya gitu. Tapi manfaatnya apa? Kita bisa balik ke slide yang nomor 2. Mungkin operator bisa balik ke slide yang nomor 2. Nah, manfaatnya self love itu apa? Nah, di sini kan kita paham ya, self love tadi itu suatu tindakan untuk mengapresiasi diri sendiri. Ketika kita terbiasa mengapresiasi diri sendiri, kita pun juga akan terbiasa untuk mengapresiasi orang lain. Kan kita paham kalau kita diapresiasi sama orang lain, seneng nggak sih rasanya? Seneng kan? Nah, begitu pun juga yang dirasakan sama orang lain. Kalau orang lain kita apresiasi, otomatis hatinya juga seneng. Kalau kita bisa ngebuat seneng hati orang lain, biasanya kan ada kayak suatu kebahagiaan tersendiri, yaitu namanya altruisme. Jadi suatu kondisi hati kita ngerasa senang ketika ngelihat orang lain senang gitu. Itu sifat manusiawi ya gitu. Jadi ketika kita udah bisa nerapin self love, artinya kita udah terbiasa mengapresiasi diri sendiri, mengapresiasi orang lain tuh kita bakal mudah gitu. Kan banyak tuh biasanya kita ngelihat orang hebat, kita ngelihat orang kayak gitu. Hati kita udah bilang, wah, ya ya gitu. Tapi ketika ngomong, wah kamu hebat ya, kayak ngerasa susah gitu di mulut kan. Entah itu karena gengsi atau nggak kebiasa atau apa gitu. Tapi ketika kita udah self love, udah kebiasaan mengapresiasi orang lain pun itu juga hal yang mudah bagi kita. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kan kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Sebelum kita menerima, otomatis kan kita mengetahui ya kelebihan kita
kita apa, kekurangan kita apa. Nah, kalau kita udah mengetahui kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, otomatis itu nanti itu bakal mempermudah kita untuk membuat suatu keputusan. Kayak semisal ya, kita mau magang nih, kita kan udah semester akhir ya, kita mau magang. Nah, kita itu paham, kayak semisal ya di jurusanku ada peminatan klinis gitu kan. Nah, psikologi kan ada yang dari IPA, ada yang dari IPS. Klinis itu rata-rata kayak campuran biologi sama psikologi kan gitu. Nah, ketika aku paham kekuranganku ini adalah aku semisal ya aku anak IPS, kekuranganku ini aku nggak paham saraf-saraf, aku nggak paham pelajaran biologi, aku merasa kesusahan. Ini adalah kekuranganku. Kelebihanku, aku senang sama suatu hal yang berbau sosial gitu. Karena kita paham kekurangan kita apa, karena kita paham kelebihannya kita apa, akhirnya kita bisa mudah untuk membuat suatu keputusan. Oh oke, berarti magangku jangan sampai aku yang berbau klinis gitu, karena itu nanti akan menyusahkan diriku. Tapi karena aku paham kelebihanku di sini, ya udah aku bakal magang yang sesuai sama kelebihanku gitu. Akhirnya itu nanti akan mengenakkan diriku ketika proses magang itu tadi gitu. Jadi ketika kita paham kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kita akan mudah untuk membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Jadi kita bukan jadi seseorang yang kayak anut-anutan gitu. Si A apa, ya udah wis melok gitu. Si B apa, ya udah wis melok gitu. Ikut. Akhirnya apa? Aduh, aku salah masuk jurusan ini gitu. Aduh, aku salah. Yang nyesel endingnya siapa? Ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita udah self love, otomatis kita juga akan terbiasa mengenali kelebihan kekurangan kita yang akhirnya manfaatnya pun itu juga balik lagi ke kita gitu. Terus ini kita juga memberikan kan rasa kasih sayang ke diri sendiri. Kalau kita udah ahli ngasih kasih sayang ke diri kita sendiri, ya bisa dibayangkan otomatis kita juga bakal ahli ngasih kasih sayang ke orang lain kayak gitu kan. Nah, jadi intinya ngebahagiain diri sendiri tanpa orang lain. Misal kita single, kita udah bahagia tuh 50%. Nah, kalau kita punya pasangan, otomatis kan kita bisa ngebahagiain orang lain dan orang lain tersebut juga bisa ngebahagiain kita. Akhirnya kebahagiaan kita bisa meningkat tuh jadi 100% gitu. Jadi kalau yang punya pasangan, itu kan saling mengasihi satu sama lain. Dampaknya apa saling mengasihi satu sama lain? Dampaknya kan bahagia. Jadi kalau yang punya pasangan nggak bahagia, kebiasaannya cuma bertengkar, cuma marahan, endingnya nangis, perlu dipertanyakan ulang ya, hubungannya saling mengasihi atau enggak, pantas enggak itu dilanjutkan, apa enggak lebih baik single aja gitu, toh mencintai diri sendiri pun juga udah bisa kayak gitu. Nah itu ini ya manfaat dari self love. Terus yang terakhir nih, hidup secara puas. Hidup secara puas, kita jadi orang yang bersyukur, terus kita jadi orang yang damai karena kita ngerasa bersyukur, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan kayak gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini kalau bukan untuk ngebuat hati kita ngerasa tenang kayak gitu. Nah itu kan benar-benar kayak apa sih, makanya di sini self love itu benar-benar penting gitu teman-teman buat diterapin kayak gitu. Jadi kalau kita udah bisa nerapin self love ini dengan baik, dengan istiqomah ya, bahasa UIN-nya dengan istiqomah, dengan terus-terusan ya kita akan mencapai suatu ketenangan dalam diri kita gitu. Single is okay, nggak apa, aku tetap bahagia. Punya pasangan pun ya nggak apa-apa, bahagiaku tambah lebih meningkat kayak gitu. Jadi kita nggak perlu menggantungkan kebahagiaan kita itu harus dengan orang lain. Ketika orang lain tersebut hilang, bahagia kita hilang kan bahaya. Nanti kalau bahagia kita hilang, kita ngerasa depresi, bunuh diri, kan itu kan banyak sekali ya di luar sana seperti itu, jangan sampai terjadi sama kita. Nah, gitu teman-teman. Semoga waktunya nggak berlebihan ya. Udah slide terakhir. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pembawaan materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi kita sudah mendengar bahwa ternyata self love itu merupakan wujud apresiasi dalam menerima kekurangan maupun kelebihan kita, dan juga aware sama diri sendiri. Terus sebenarnya membandingkan diri itu bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri kemarin. Nah, kemudian selanjutnya ada materi sisi kedua yang tentu tak kalah menarik nih dari materi sebelumnya.
Kemudian tadi kalau kita tadi sudah membahas tentang pengertian self love dan semacamnya. Nah, di materi kali ini diantaranya kita akan membahas lebih dalam mengenai self love dan bagaimana sih mengatasi efek negatif karena nggak adanya self love di dalam diri kita. Mungkin seperti merasa putus asa, insecure dan sebagainya. Inilah dia Kak Nila Audini Octavia akan membawakan materi di sesi kedua. Namun tak kenal maka tak sayang teman-teman, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Nah, pemateri kita kali ini bernama Nila Audini Octavia. Beliau merupakan mahasiswi S2 Psikologi Klinis di Untak Surabaya. Nah, beliau ini sudah S2 ya teman-teman. Di antaranya beliau S1-nya dulu di UIN Senen Ampel Surabaya dan meraih prestasi lulusan terbaik program sarjana jurusan psikologi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan juga sudah meraih S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan saat ini melanjutkan S2 di Untak Surabaya, program studi Magister Profesi Psikologi Klinis. Nah, beliau juga aktif di beberapa organisasi seperti UKPI, Psikolearner, Arek Konselor, LSM Hotline Surabaya, Winsa Student Forum, dan Yatim Mandiri Surabaya. Beliau juga memiliki beberapa keterampilan seperti karya tulis ilmiah, bahasa Inggris, konselor sebaya, dan sebagainya. Kemudian beliau juga meraih beberapa penghargaan seperti juara 3 Australian National Chemistry Quiz, kemudian juara 3 LKTIN, juara harapan 2 LKTIN Hari Difabel Internasional, dan mahasiswa lulusan terbaik program sarjana bidang akademik, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, beliau juga aktif dalam memberikan workshop atau pelatihan seminar seperti seminar The Golden Ways to Join International Conference, seminar diskusi ilmiah psikologi gender, dan lain sebagainya. Beliau juga aktif dalam bekerja dan riwayat kerjanya diantaranya ada tenaga psikologi dan BK di SEMA Senopati Sidoarjo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Kak Nila, sebelum kakak menyampaikan materinya, perlu saya ingatkan kembali ya teman-teman, bahwa materi di sesi kedua ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan, dan setelah itu kita akan melangsungkan sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kak Nila, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Kak Nila. Iya Dek, mau izin share screen dulu ya. Oke, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi temanya untuk materi saya tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih sudah dijawab. Tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Galuh tentang bagaimana sih self love itu definisinya dan kenapa itu kok penting seperti itu. Nah, di sini saya hanya menambahkan, berikan sedikit penguatan gitu ya. Kenapa kok kita itu harus mencintai diri kita sendiri gitu kan? Apakah kita itu nanti akan jadi seseorang yang egois gitu kan ya? Nah, batasannya itu sampai mana sih gitu? Nanti kita akan bahas bersama seperti itu. Nah, sebenarnya the power of loving yourself ini yang pertama, coba deh kita lihat satu slide ini. 2 kasus bunuh diri terjadi di Sulut, satu terkait pembunuhan, satunya calon pengantin. Jadi kayak ada kasus bunuh diri gitu terjadi pada 2 hari yang lalu, 28 Mei gitu. Kita lanjut lagi, ada kasus lagi menguak penyebab maraknya kasus bunuh diri di Bali. Ini terjadi 17 Mei dalam bulan ini. Gitu ya. Saya cari berita lagi. Tanggal 29 Mei kemarin gitu kan. Ada muncul satu artikel pria di Manado lompat dari lantai 7 hotel pada hari pernikahan. Bunuh diri lagi. Seperti itu. Nah, kenapa kok bunuh diri terus yang dikuak gitu kan? Ternyata kalau kita lihat, jadi tingkat bunuh diri di Indonesia dibanding negara-negara lain tahun 2018 itu tahun terakhir. Jadi ada penelitian terkait kasus bunuh diri, Indonesia mengalami peningkatan angka kasus bunuh diri. Seperti itu. Jadi katanya orang bunuh diri itu kurang agamanya gitu ya. Kurang
spiritualnya dan lain sebagainya. Padahal belum tentu gitu. Memang spiritual atau religiusitas itu menjadi cara kita memanajemen ketika kita menghadapi masalah, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita memiliki agama, ya itu memang kita dicegah untuk bunuh diri, tapi kita mengalihkan ke perilaku yang serupa, mirip kayak gitu. Nah, perilakunya seperti apa? Perilakunya lebih ke perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, makanya menurut deliberate self-harm and non-suicidal, ini kan ya, ada salah satu jurnal, itu mengatakan bahwa selama kurun 1989 sampai 2018, itu ditemukan kasus bunuh diri, dan yang tadi, karena dia tidak bunuh diri, akhirnya dia larikan ke self-harm atau menyakiti diri sendiri, non-suicidal, kayak gitu. Perilaku tidak membunuh diri sendiri, tapi ke perilaku menyakiti. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sekitar 6% orang yang bunuh diri itu punya suicide attempts, ya ini sudah melakukan upaya untuk membunuh dirinya sendiri. Dan 4,5%-nya sudah melakukan secara berulang. Jadi ketika dia gagal, dia melakukan ulang, kayak gitu. Kemudian selama 12 bulan, jadi diukur juga. Jadi prevalensi suicidal plan itu rencana untuk bunuh diri itu sudah ditemukan 9,9% pada responden, kayak gitu. Nah, ini yang paling mencengangkan lagi, ternyata suicidal ideation-nya, ide tentang melakukan bunuh diri itu sejumlah 18% dari responden. Dan 14,2% itu muncul secara berulang. Jadi seperti ini ya, ide tentang bunuh diri itu tidak melulu kalian harus motong langsung gitu, enggak. Tapi biasanya orang-orang yang bunuh diri itu sudah menunjukkan gitu kan, perilaku ingin mengakhiri hidupnya. Gitu. Jadi contohnya gini, kayaknya enak aja deh kalau seandainya hari ini aku nggak ikut acara, atau kayaknya aku mending nggak usah dilahirkan di keluarga ini, kayak gitu ya. Atau mending saya nggak usah ini, saya tidur aja, kayaknya saya kalau nggak bangun itu enak ya gitu. Saya mau skip aja deh hari ini, kayak gitu. Nah, itu sudah termasuk ideation ya, ide untuk mengakhiri bunuh diri. Jadi bukan berarti langsung mengambil pisau, kayak gitu, enggak. Biasanya mereka munculnya itu hanya di idenya dulu, seperti itu. Jadi memang banyak orang yang tidak mengetahui gitu bahwasanya upaya kita ya dalam pikiran kita untuk menghilangkan diri kita sendiri itu termasuk ide untuk mengakhiri hidup. Dan ternyata juga non-suicidal ini perilakunya selain ide hanya cuma sebatas pikiran, yang paling berbahaya adalah self-injury atau menyakiti diri sendiri, kayak gitu. Self-injury ini kan menyakiti perilaku diri sendiri. Jadi saya punya salah satu siswa gitu ya. Nah, dia ini ketika ada masalah, kepalanya itu dibentur-benturkan di atas meja atau di atas tembok. Ketika saya tanya, kenapa kok Anda melakukan itu? Kenapa kok si siswa ini melakukan itu? Si siswa ini mengatakan bahwasanya saya merasa ketika masalah saya membenturkan kepala saya ke tembok, masalah itu hilang. Mungkin ketika kalian juga pernah ya, ketika ada masalah terus dulu di teman-teman ketika saya remaja SMA gitu ya, ada yang melukai tangannya seperti ini. Jadi pakai pisau atau pakai penggaris, sesuatu hal yang dia memang tidak akan membunuh dirinya gitu, tapi itu dilakukan secara berulang kayak gitu. Nah, itu salah satu self harm. Jadi karena kita tahu kalau bunuh diri itu dosa kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita melarikannya ke perilaku yang mirip, meskipun itu hanya di pikiran ya. Enak ya kalau seandainya saya nggak dilahirkan, mending aku nggak usah dilahirkan aja deh, mending di skip aja kayak gitu. Nah, itu termasuk upaya sih. Nah, menurut beberapa penelitian, itu ternyata akarnya terkait dengan self-love kayak gitu. Jadi ini tahun 1980-an, jadi topik self-love itu muncul tahun 1980-an,
tahun 2000-an itu lebih diganti ke self compassion karena para ahli itu merasa bahwasanya tema self compassion itu lebih cocok daripada self love seperti itu. Nah, self love ini akarnya. Self love ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Galuh bahwasanya dia itu lebih ke perilaku bagaimana cara mengapresiasi diri sendiri kayak gitu kan ya. Nah, dari penelitian ini, self love itu sangat berpengaruh bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana dia itu mencegah upaya bunuh diri, bagaimana dia itu bisa mengatasi dari self injury tadi seperti itu. Nah, ini tadi kan self love itu kan sudah diganti ya, kalau di 2013-an 2010 itu seorang ahli namanya Christine Deneuve kalau nggak salah. Kalau nggak kebalik gitu ya. Nah, si Bu Christine ini, beliau itu mengemukakan sebuah, istilahnya teori kayak gitu, nah, yang namanya self-compassion. Nah, kebetulan saya ketika S1 dulu pernah melakukan penelitian terkait self-compassion di mahasiswa di UIN. Jadi, self-compassion ini ternyata berkaitan dengan yang namanya stres akademik. Jadi mungkin ada mahasiswa yang merasa kok tugasnya banyak ya, terus kemudian mereka akhirnya prokrastinasi dan lain sebagainya, itu terkait dengan self compassion. Jadi mahasiswa yang diberikan tingkat stresnya kan diukur ya, tingkat stresnya diukur. Kemudian ketika diberikan perlakuan berupa terapi self compassion, kita ukur lagi. Seperti itu. Ternyata hasilnya ketika diberikan perlakuan self compassion, jadi self compassion itu ada tekniknya, kita kasih pelatihan teknik self compassion, diukur lagi sekitar 1 bulan itu ternyata ada penurunan seperti itu. Jadi di sini makanya self compassion itu bisa mengatasi suicide ideation, meskipun hanya cuma di pikiran, tapi perasaan kita menyayangi diri kita sendiri, perasaan kita menerima diri kita sendiri, itu akan berpengaruh ke ide. Jadi makanya kenapa di jurnal-jurnal internasional itu ditemukan bahwasanya perasaan mencintai diri sendiri itu berkaitan dengan kesehatan mental, kayak gitu. Nah, makanya di sini, jadi dari jurnal-jurnal yang saya baca, self-love itu meningkatkan kebahagiaan, optimistik, self-acceptance, dan self-esteem. Nah, saya mau menjelaskan sebenarnya, ini kecoret ya. Jadi self-love ini meningkatkan kebahagiaan, kok bisa sih meningkatkan kebahagiaan? Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Galuh, bahwasanya ketika kamu melakukan self-love, itu sebenarnya kamu sedang mengapresiasi. Ketika kita dipuji, siapa sih yang nggak suka kayak gitu kan? Kemudian kita juga akan lebih optimis. Jadi kenapa kok orang-orang banyak yang bunuh diri atau melakukan self-injury tadi, menyakiti diri sendiri, karena dia sudah tidak punya perasaan pikiran atau optimis. Semuanya lebih mengarah ke self-criticism, yakni mengkritisi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, tadi sudah dijelaskan juga, seperti itu. Kemudian self-love itu juga akan mempengaruhi kita dalam self-acceptance, jadi nggak apa-apa kok gagal kayak gitu kan. Oke, kalau seandainya saya gagal hari ini, besok saya pasti bisa gitu kan. Belum tentu hari ini itu sama dengan besok kayak gitu. Oh, saya mau kalau seandainya saya gagal, berarti saya harus merubah strategi ini kayak gitu. Nah, selain itu, self-love itu juga meningkatkan self-esteem. Self-esteem itu penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi, kenapa kok orang-orang itu banyak yang bunuh diri? Kenapa kok orang-orang itu banyak yang bucin? Bucin itu mungkin kalau bahaya sekali, itu namanya perilaku dependensi ya, mengarah ke ranah klinis gitu kan. Nah, si perilaku dependensi ini ketika si subjek ini, si orang ini ya, si subjek pelampiasannya dia, maksudnya kan ketika Anda menyukai seseorang, ya ada perasaan ingin selalu bersama. Nah, perilaku dependensi ini adalah perilaku yang selalu ingin dikabari, selalu ingin dinomorsatukan dan lain sebagainya. Tapi rentangnya itu lebih parah daripada yang perilaku normal kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang self dependensi ini dia itu cenderung ke ini ya. Ketika si subjek ini
si orang ini yang dia cintai itu dia meninggalkan, makanya ada perilaku bunuh diri. Kalau kita lihat tadi yang pertama kan dia melompat di hari pernikahan, karena kalau dibaca itu gagal menikah kayak gitu. Kok bisa sampai segitunya? Karena dia tidak self esteem gitu loh. Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia merasa kalau orang itu, subjek ini, orang yang dicintainya ini, dia lebih berharga daripada dirinya kayak gitu. Nah, selain mempengaruhi diri sendiri, ini kan semuanya self-esteem, self-criticism, self-injury, itu kan mempengaruhi diri kita sendiri ya, secara internal. Nah, self-love ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dengan orang lain. Jadi dia itu juga memberikan dampak ke orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain sesuai dengan diri kita, kayak gitu kan. Makanya self-love ini, saya suka dengan kutipannya ini, Hussein Ishah gitu kan ya. Treat people the way you want to be treated gitu kan. Talk to people the way you want to be talked to gitu kan. Respect is earned, not given. Jadi seperti ini, kita itu harus memperlakukan orang itu sesuai dengan apa yang kita perlakukan kayak gitu kan. Dan kita harus berbicara dengan orang bagaimana kita ingin membicarakan. Kalau itu ternyata menyakiti orang itu, ya udah stop gitu loh. Kalau seandainya itu tidak menyakitkan, ya nggak apa-apa lanjutkan. Jadi ukuran self-love, makanya di sini ada batasan, yakni tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Jadi yang dinamakan selfish love atau apa egois gitu ya, mungkin ya, itu adalah ketika kamu tidak memperhatikan orang lain. Nah, titik temunya di situ. Ketika kita sudah menjadi, sudahlah, yang penting saya seneng gitu kan. Yang penting saya baik-baik aja. Nah, itu belum bisa dikatakan self-love. Jangan-jangan ini selfish love gitu kan. Nah, ketika kita memiliki selfish love yang terlalu besar gitu ya, perilaku egois, itu juga salah satu indikator dari gejala klinis, seperti contohnya narsistik gitu ya. Mungkin sudah sering narsistik gitu, dengar kata narsistik. Nah, salah satu indikatornya narsistik adalah perasaan cinta berlebihan kepada dirimu. Sampai mana? Sampai dia merugikan orang lain. Batasannya di situ. Jadi ketika perilaku Anda itu tidak merugikan orang lain, ya udah, berarti itu yang sudah sesuai porsinya. Ketika perilaku kita merugikan diri sendiri, oh berarti nggak bisa nih, gitu kan. Kita kurang self-love. Kayak gitu. Nah, saya punya kuis nih. Berapa Anda mencintai diri sendiri? Kita coba ya cek ya. Nanti kalian tulis saja, entah di note HP atau dimanapun. Ada 5 soal yang nanti mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Ya, jadi sudahkah saya mencintai diri saya sendiri gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi nanti cara menjawabnya yakni sering, kadang-kadang, tidak pernah. Jadi ini secret ya, rahasia khusus untuk kalian itu, untuk diri kalian sendiri, untuk mengukur seberapa kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi saya pengennya kalian menjawabnya secara jujur kayak gitu ya. Oke, pertanyaan pertama ini dijawabnya sering, kadang-kadang, sama tidak pernah. Oke, pertanyaan pertama, saya tidak setuju dan menghakimi tentang kekurangan yang ada pada diri saya. Saya tidak setuju dan menghakimi tentang kekurangan yang ada pada diri saya. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oke, sudah dijawab ya. Hanya Anda yang tahu ya. Soal nomor 2. Saat saya merasa sedih, saya cenderung terobsesi dan terpaku pada hal yang salah. Saya ulangi, saat saya merasa sedih, saya cenderung terobsesi dan terpaku pada segala hal yang salah. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oke, soal ketiga. Ketika saya memikirkan tentang kekurangan saya, itu
membuat saya merasa lebih terpisah dan terasing dari lingkungan luar. Ketika saya memikirkan tentang kekurangan saya itu membuat saya merasa lebih terpisah dan terasing dari lingkungan luar. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Yang keempat, ketika sesuatu membuat saya kesal, saya terbawa perasaan. Yang keempat, ketika sesuatu membuat saya kesal, saya terbawa perasaan. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Yang kelima, ketika saya gagal pada sesuatu yang penting bagi saya cenderung merasa sendirian dalam kegagalan saya. Saya ulangi, ketika saya gagal pada sesuatu yang penting bagi saya cenderung merasa sendirian dalam kegagalan saya. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Sudah ya, sudah dijawab semuanya. Ketika kalian mengatakan sering, berarti self-love Anda, perasaan Anda mencintai diri sendiri itu masih kurang. Kayak gitu. Nah, ini perlu dilakukan asesmen lanjut ya, kayak pengumpulan data lebih lanjut gitu. Apakah Anda benar-benar? Cuman di sini sedikit menjadikan tolak ukur. Oh iya, ternyata kok saya lebih sering menyalahkan diri saya ya ketika saya merasakan kegagalan kayak gitu kan. Nah, ketika Anda mengatakan tidak pernah, berarti rasa mencintai diri Anda sudah cukup kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi mungkin kalau sekarang saya berikan waktu Anda 5 menit, ya. Silahkan tuliskan 3 kelebihan dan kekurangan Anda. Dalam waktu 5 menit, saya ingin Anda menuliskan 3 kelebihan dan kekurangan Anda. Kayak gitu. Kalau sudah mungkin nanti bisa kasih jempol ya. Kalau sudah nanti kasih tanda jempol gitu. Oke. Ada yang sudah? Masih ada sisa waktu 3 menit. Oke. Oke, sudah banyak yang sudah. Yang belum, silahkan coba ditanyakan ulang. Apa ya kelebihan saya, apa ya kekurangan saya, gitu ya.
Oke, kurang 1,5 menit lagi. Oke. Jadi yang dituliskan kelebihannya kalau bisa kelebihan dalam bentuk psikis ya, bukan kelebihan fisiknya, cantik atau dan lain sebagainya. Coba kelebihan secara fisik kalian, kalau kekurangannya juga sama. Tapi kalau seandainya sekarang masih fisik, nggak apa-apa. Oke. Kurang 15 detik lagi. Oke. Oke, waktu habis. Oke, kalau belum selesai gimana nih? Nggak apa-apa gitu kan ya, karena ya itu nanti kita akan bahas di sini gitu kan. Kenapa sih kelebihan dan kekurangan ini kalau seandainya kita mengikuti tes IQ atau tes psikotes gitu kan ya, sering ditanyakan di awal kayak gitu. Tuliskan 3 kelebihan dan kekurangan Anda kayak gitu kan. Atau tuliskan 5 kelebihan dan kekurangan Anda kayak gitu. Intinya apa? Ya seperti tadi yang dijelaskan Mbak Galuh gitu kan. Kita harus mengetahui diri kita sendiri sebelum kita bisa mengetahui gimana sih kondisi orang lain, gimana sih kita harus berperilaku ke orang lain kayak gitu. Nah, mungkin jadi gini ya tipsnya, kalau ketika Anda ditanyakan 3 kelebihan, mungkin biasanya di HRD ketika nanti kalian melamar pekerjaan dan lain sebagainya, apa sih yang Anda sukai dari diri Anda sendiri, itu jangan disebutkan fisiknya ya, tapi sebutkan sikapnya kayak gitu. Jadi contohnya saya orang yang tekun, saya orang yang rajin, saya orang yang sabar, saya orang yang mudah memahami orang lain, saya bisa bekerja bersama dengan tim kayak gitu kan. Ketika kekurangan juga sama, jadi jangan diberikan contohnya kekurangannya saya orangnya ceroboh kayak gitu, atau saya orangnya suka menunda-nunda pekerjaan kayak gitu. Nah, itu kekurangannya harus secara psikis, secara kepribadian, bukan secara fisik. Contohnya yang fisik itu seperti apa? Saya kurang tinggi, saya kurang langsing, saya kurang apa gitu. Jadi bukan kekurangannya kayak gitu. Jadi yang dimaksud adalah kelebihan dan kekurangan dari segi kepribadian seperti itu. Ketika kalian sudah mampu menuliskan 3 kelebihan dan 3 kekurangan, saya ingin kalian jujur dulu. Kalian fokus di mana dulu? Ketika saya meminta kalian menuliskan 3 kelebihan dan 3 kekurangan, ketika yang muncul adalah kekurangan dulu, akhirnya kan diketik. Kecenderungan orang seperti itu. Yang dituliskan adalah kekurangannya dulu. Kelebihannya, bentar. Apa ya? Kelebihanku apa ya? Kayak apa ya? Biasanya sih gitu. Sejauh saya melakukan tes, kebanyakan orang itu cenderung ya menulis kekurangannya dahulu dibanding kelebihannya. Kalau kalian sendiri gimana? Ya atau enggak? Ya nih, kayak gitu kan. Nah, sama ketika kita menuliskan kelebihan kita terlebih dahulu, berarti ada perasaan kalian untuk menyayangi diri kalian. Ketika kalian menuliskan kekurangan, ada kecenderungan, bukan berarti iya loh ya, kecenderungan untuk menghakimi diri kita sendiri. Itu yang namanya self criticism. Yang akan lebih parah ketika jadi saya pernah melakukan konseling pada anak yang melakukan self harm tadi. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri karena apa? Karena pacarnya itu terpapar COVID kayak gitu.
Padahal kan itu bukan salahnya dia. Tapi dia merasa itu kesalahan. Ketika saya tanyakan, coba ketika di sesi terapi gitu ya, coba kamu tulis kelebihan kamu dan kekurangan kamu apa. Saya nggak punya kelebihan, Bu, katanya gitu. Itu yang membuat saya, masa kamu nggak punya kelebihan? Coba deh dipikirkan ulang kayak gitu kan. Akhirnya saya sampai melakukan tes asesmen gitu ya, tes psikotes gitu untuk melihat kelebihan kamu lo ini nak gitu. Selain saya memberikan, sebenarnya kamu itu pinter di bidang ini loh, sebenarnya kamu itu anaknya pinter di non akademik gitu kan. Kamu pinter ketika kamu pelajaran olahraga, itu kelebihan kamu gitu kan. Nah, sampai segitunya. Jadi hati-hati ketika kita melihat diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri itu menunjukkan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kayak gitu. Dan ketika kalian itu mencintai diri kalian sendiri, itu tidak akan muncul perilaku yang namanya toxic relationship atau relationship ini luas ya jangkauannya. Bukan dengan hanya pacar atau romantik saja relationship, tapi juga dengan family, keluarga, terus dengan teman, dan lain sebagainya. Jangan sampai jadi orang toksik. Orang toksik itu kalau ketika dia tidak mencintai dirinya sendiri, itu biasanya ada perilaku kecenderungan untuk dependen atau tergantung. Jadi nggak mau ditinggal sendiri gitu kan. Akan cemas kalau seandainya tidak ditemani oleh pacar atau oleh keluarga kayak gitu. Harus selalu orang itu harus mengabari dia kayak gitu, harus jadi prioritasnya kayak gitu. Nah itu bisa jadi ada masalah dengan self love-nya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sudah dijelaskan ya tadi sama Mbak Galuh. Tadi sudah bagus sekali penjelasannya. Jadi memang menurut self love caranya ini dikembangkan oleh Neff, Christine tadi. Jadi menurut dia memang ada 3 komponen yang harus dikembangkan kayak gitu. Jadi saya tidak akan membahas lagi karena sudah dibahas tadi oleh Mbak Galuh. Memang kuncinya di sini. Gitu. Ada self kindness, mindfulness, common humanity kayak gitu ya. Self kindness itu intinya bersikap baik, mindfulness itu menyadari tanpa menghakimi, itu kan ya. Common humanity itu mengatakan bahwasanya pengalaman ini juga terjadi dengan banyak orang. Common humanity ini juga terjadi dengan banyak orang kayak gitu. Tuh. Nah, saya akan lebih fokus ke sini. Perilaku self love. Jadi ini menurut Blessing Manifesting itu salah satu link yang dia menyediakan bahwasanya konsultasi dan bagaimana caranya dia itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi menurut Blessing Manifesting ini salah satu organisasi gitu ya, NGO. Ada 5 cara bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama yakni physical touch. Jadi ada beberapa orang yang bahasa cintanya ke diri sendiri itu lewat sentuhan fisik. Jadi makanya ini caranya gimana? Things that makes your body feel good and focus on your physical well-being. Jadi contohnya pijat. Mungkin kalau seandainya sekarang kan ada pijat-pijat gitu ya. Nah, boleh tuh kita memanjakan diri sendiri. Terus ada soft plank, ada body movement, ada spa days, ada skincare. Pokoknya semua perilaku yang hubungannya dengan menyentuh fisik, merawat diri sendiri kayak gitu. Jadi monggo kalau seandainya habis melakukan apa, stres ya, atau sudah bekerja kelas gitu, terus kalian memutuskan untuk oke, aku mau spa deh kayak gitu, nggak apa-apa gitu kan. Saya mau skincarean, saya mau pakai masker atau apa gitu ya, boleh. Itu salah satu bentuk self love kayak gitu. Nah tadi yang dijelaskan Mbak Galuh kan kebanyakan orang cuman mengetahui hanya sebatas fisik gitu kan. Bagaimana cara mencintai diri sendiri itu lewat fisik aja kayak gitu. Ternyata ada banyak loh. Salah satunya ada acts of service. Jadi kita melakukan suatu pelayanan kepada diri kita sendiri kayak gitu. Doing things for yourself that make you feel good or make life easier. Contohnya apa? Terapi, membersihkan, terus
mendelegasikan, mengorganisasi. Jadi kalau saya sendiri itu ada planners ya, ada planners. Jadi saya punya jadwal gitu. Tapi jadwalnya itu bukan jadwal kegiatan. Contohnya jam 07.00 sampai 7.30 saya harus apa gitu. Enggak. Tapi saya membaginya per kegiatan. Jadi bukan waktu ya. Kalau orang-orang tahunya mungkin jadwal kegiatan itu yang bagus itu harus terschedule mulai dari waktu dan lain sebagainya. Enggak kalau saya. Jadi kegiatannya apa yang harus saya selesaikan hari ini. Saya review ketika malam, oh kalau seandainya nggak selesai, ya udah nggak apa-apa. Bisa dikerjakan besok lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke mengapresiasi. Ketika saya berhasil mengerjakan semuanya, saya melakukan apa nih? Kayak gitu. Saya lebih suka mengapresiasi sih daripada menghukum diri sendiri kayak gitu. Terus receiving gift. Jadi treating yourself to give that make you happy. Nah, ini kita bisa mengapresiasi lewat pemberian hadiah ke diri kita sendiri. Contohnya kita mau beli alat make up gitu ya, seperangkat alat make up karena sudah bekerja keras kayak gitu. Kalau saya itu contohnya gini ya, ketika saya sudah berhasil melewati satu semester ini dengan baik gitu kan ya, karena saya masih kuliah, saya biasanya rewardnya, hadiahnya ke diri saya sendiri itu saya bebas belanja kayak gitu. Nah, belanja, kenapa kok saya bebas belanja? Karena belanja adalah suatu hal yang saya sukai, tapi belanjanya belanja buku kayak gitu, buku-buku populer. Karena apa? Karena saya menyukai buku-buku itu populer. Jadi kayak ada one semester one book kayak gitu, atau one month one book kayak gitu. Nah, kalau seandainya saya nggak beli buku itu, saya larikan ke hal yang saya sukai lagi kayak gitu. Jadi gift ini harus sesuai dengan apa yang membuat kamu bahagia kayak gitu. Kuncinya di situ. Terus ada quality time. Nah, spending time alone, hobbies and doing things you love kayak gitu. Apa aja, ada meditation, relaxing, time on hobbies and creativity, reading, dates kayak gitu kan. Nah, mungkin tadi udah disinggung ya soal mungkin kita bisa melakukan meditasi kayak gitu. Itu beneran mengurangi sih kayak gitu. Terus bisa relaksasi gitu kan. Terus bisa melakukan hobi-hobi kita. Jadi kesukaan kalian apa itu bisa dilakukan kayak gitu. Kemudian ada words of affirmation gitu kan. Giving yourself pep talks as an encouraging yourself kayak gitu. Jadi ada beberapa kata-kata afirmasi, kata-kata yang bisa menyemangati diri kita, yang bisa membangkitkan diri kita sendiri gitu kan ya. Contohnya apa? Positive self talk gitu kan. Berkata positif pada diri sendiri atau daily affirmation kayak gitu. Journaling, self improvement. Nah, caranya gimana nanti saya bahas sekilas gitu. Yang paling sering saya katakan itu positive self talk gitu kan. Jadi mulai sekarang coba I can do it gitu kan. Saya nggak bisa melakukan nih, coba digantikan. Saya pasti bisa melakukan. Meskipun nanti gagal, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Setidaknya melakukan. Makanya kalau di HP saya itu saya tempel salah satu speaking notes itu yang berikan, kenapa di HP, karena saya sering bawa kemana-mana gitu ya. Di sini itu mesti saya bilang lakukan apa ya tulisannya. Ya, terus berbuat baik gitu. Berpikir positif, lakukan, kamu menang atau tidak, kamu kalah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting lakukan aja kayak gitu. Nah, positive self talk-nya itu ada banyak sih, ada yang I'm capable of succeeding kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah, saya bisa kok sukses gitu kan. Saya juga bisa melakukan yang terbaik kayak gitu. Saya percaya pada diri saya sendiri kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu positive self talk. Jadi paling bagus itu biasanya di kaca ya. Ketika kalian mau benerin apa gitu, nggak apa-apa kok ngomong sendiri kayak gitu. Saya pasti bisa. Kalau nggak di kaca, di kamera deh kayak gitu. Saya bisa sukses. Dulu saya saking seringnya ngomong sendiri ya, mungkin nggak ngomong sendiri sih, maksudnya saya pernah ngomong sendiri sampai ketahuan sama orang tua saya dipikir, ngapain sih kok ngomong sendiri gitu. Padahal itu salah satu bagian dari terapi, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan di tempat keramaian ya, kan malu kalau seandainya di tempat keramaian kayak gitu. Di tempat yang benar-benar private kayak gitu. Gitu. Terus yang selanjutnya meditation gitu kan, meditasi ini nggak usah lama-lama ya,
2-3 menit. Yang penting ada teknik inhale, exhale, kayak tarik nafas, keluarkan. Fokus di pernafasan aja. Langkah paling awal itu fokus di pernafasan sih, kayak gitu. Jadi nggak usah apa yang belibet gitu ya. Memasuki alam bawah sadar dalam hitungan 3, 2, 1, nanti bayangkan di depan Anda kayak gitu. Nggak usah. Ini lebih ke mindfulness sih. Jadi menyadari. Inti mindfulness itu kan menyadari keadaan sekitar tanpa menilai. Jadi fokusnya cuma di perasaan. Fokusnya cuma di pernafasan. Jadi udara yang masuk dirasakan, udara yang keluar dirasakan, kayak gitu kan. Terus kayak gitu sambil mendengarkan musik boleh, kalau enggak juga boleh gitu kan ya. Biasanya paling bagus memang setelah selesai sholat gitu ya, apalagi ketika malam. Tuh, sholat Isya mungkin mau tidur boleh lakukan meditasi. Atau di awal bangun sholat subuh gitu kan ya. Terus meditasi sebentar 2 menit aja kayak gitu. Terus yang ketiga ini journaling. Jadi saya tuh suka menulis diary gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi ini saya nggak akan memoto diary saya gitu kan. Cuman saya juga sering nulis surat untuk diri saya sendiri sih. Nah ini contohnya surat dari saya sendiri itu saya kirimkan di email karena di email kan ada penjadwalan gitu ya. Biasanya saya kirimkan itu biar apa ya? Biar hati saya lebih ini sih, lebih nyaman kayak gitu karena memang saya pernah gitu kan ya mengalami masa di mana saya kehilangan self love gitu kan ya. Jadi saya waktu itu nggak tahu kalau seandainya perilaku ingin apa ya, ingin menghilang dari dunia ini termasuk ide dari bunuh diri. Kayak saya nggak tahu. Ketika saya masuk psikologi saya baru tahu. Oh ternyata ini salah langkah awal menuju perilaku menyakiti diri sendiri dan ide untuk bunuh diri kayak gitu. Jadi ketika itu saya dijelasin sama dosen saya diminta untuk sering menuliskan surat untuk diri sendiri, surat permohonan maaf, surat menyayangi kayak gitu ya. Dan menuliskan kegiatan emosi-emosi kayak gitu. Jadi kalau journaling itu lebih ke emosi, kalau surat ini lebih ke ini ya, apa? Seperti perasaan ingin ada yang menyayangi kayak gitu. Makanya di sini kan Mila, aku tahu aku sangat menyayangimu, tetap semangat, tetap tersenyum meskipun itu menyakitkan karena tidak ada yang peduli dengan dirimu kecuali dirimu sendiri. Bayangin ya, kalau seandainya kita membenci diri kita sendiri, orang lain aja udah nggak suka gitu loh. Terus kita juga nggak suka sama diri kita sendiri. Betapa kasihannya diri kita kayak gitu kan. Jadi saya di sini ingin mandiri kayak gitu, makanya di sini kan hanya kamu yang bisa mengobati luka kamu dan hanya dirimu sendiri yang bisa melindungi diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi mungkin itu lebih ke ini ya. Jadi support. Saya kemarin menemukan jurnal. Kenapa orang itu depresi dan ingin mengakhiri diri? Itu kebanyakan karena dia tidak punya otonomi. Dia tidak bisa melakukan apa ya? Pengaturan terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Jadi dia terlalu bergantung dengan orang lain atau hal-hal yang di luar dirinya sendiri kayak gitu. Makanya penting untuk menyayangi diri kita sendiri, penting untuk mengapresiasi diri kita sendiri kayak gitu. Kalau jurnal ini kadang-kadang sekarang sudah agak jarang, tapi sebisa mungkin saya tetap menuliskan gitu ya. Selama 1 minggu ini apa perasaan saya kayak gitu. Ketika saya nganggur saya buka kayak gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya nanti bisa kalau mau tanya lebih lanjut gitu ya. Di luar sesi ini boleh gitu kan, bisa dihubungi di sini. Itu saja Mbak Moderator. Selanjutnya saya serahkan pada Mbak Iza ya tadi. Iya. Baik Kak Nila, terima kasih atas pembawaan materi yang sangat luar biasa. Kemudian untuk Kak Nila dan Kak Galuh, sebenarnya saya dari tadi penasaran nih. Tadi kan kita udah membahas tentang menerima diri sendiri secara seutuhnya, itu kan sangat penting nih. Nah kemarin aku lihat di media sosial itu banyak kampanye nih tentang mencintai diri sendiri, seperti nggak apa-apa jerawatan, nggak apa-apa obesitas, it's okay, it's normal. Nah saya ingin bertanya nih kepada Kak Nila maupun Kak Galuh,
Nah, seruan untuk mencintai diri itu, apakah jika kita menerima diri kita sendiri itu secara utuh, apakah kita itu tidak perlu untuk berkembang dan menjadi lebih baik? Nah, gimana tuh? Mungkin Kak Galuh dulu ya. Silahkan, Kak. Oke, bismillah. Aku izin jawab ya. Kalau kita udah self love, berarti apa kita nggak perlu ngembangin diri gitu ya, dengan lebih baik gitu ya? Pertanyaannya Iya, tadi. Kak Galuh benar. Kalau kita balik ke definisi self love tadi ya, kita kan kalau yang namanya self love kan kita harus ingat tuh ngasih kasih sayang ke diri kita. Lalu selanjutnya ini kan ingat tujuannya itu apa. Kalau tujuan hidup otomatis kan ya yang berhubungan sama positif gitu. Kalau kita nggak berkembang lebih baik ke arah yang lebih positif ya otomatis kita ini kan nggak self love kan. Otomatis kita akan stuck gitu. Menyayangi diri sendiri itu bukan berarti kita stuck sampai di sini selesai, enggak. Kan tadi aku udah bilang kalau self love itu suatu perjalanan, suatu proses kayak gitu. Jadi kalau kita milih aku udah self love sama diriku sendiri, ya udah jerawat segini banyaknya ya udah terserah aku self love gitu, itu bukan self love, itu namanya malah mengabaikan kayak gitu. Self love itu merawat karena kenapa? Ya menyayangi kan, karena kita sayang sama diri kita, makanya kita rawat kayak gitu. Jadi bukan berarti self love itu membiarkan stuck pada kondisi tertentu, enggak. Kita ya terus berprogres gitu, tapi berprogresnya bukan kayak ngambis harus A, B, C, D kayak yang pada umumnya, enggak. Kita berprogresnya itu sesuai sama kemampuan diri kita sendiri, sesuai dengan tujuan kita sendiri itu kayak apa gitu. Jadi bukan berarti self love itu artinya stuck di kondisi itu nggak berprogres lebih baik lagi, enggak ya. Jadi tetap berprogres sesuai dengan harapan dan juga keinginan kita. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Galuh. Iya. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dari Kak Nila nih, dari perspektif Kak Nila gimana tuh? Ya, yang sudah dijawab oleh Mbak Galuh tadi udah benar gitu kan ya. Jadi sekarang ada kampanye self love, tapi juga ada kampanye yang menerima kondisi. Nah, itu tadi ada titik temunya adalah di tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain kayak gitu. Ketika perilaku kita obesitas contohnya, ya udah nggak usah ngerawat diri kita sendiri gitu kan ya. Itu apakah itu akan merugikan orang lain? Enggak gitu kan. Tapi ternyata merugikan diri kita sendiri nih. Nah, dari situ akhirnya kita memberikan batasan, oh ini bukan self love kayak gitu kan. Ketika kita self love, kita memang ada self acceptance ya, menerima diri kita sendiri. Tapi ketika kita menerima diri sendiri itu bukan berarti kita tidak berkembang. Tadi ada salah satu teknik gitu ya, kalau seandainya self love itu kita harus ada self improvement gitu kan, mengembangkan diri kita sendiri. Nah, kenapa kok kita harus mengembangkan diri kita sendiri? Itu terkait dinamika manusia ya. Ketika ketika kita tidak melakukan perubahan, itu ada yang namanya fase regresi nanti, kemunduran kayak gitu kan. Nah, kemunduran ini adalah salah satu indikator gitu juga nanti yang mengatakan bahwasanya orang ini membutuhkan bantuan kayak gitu. Kalau dalam segi psikologi. Terus juga ketika kita tidak merawat diri kita sendiri, itu berarti kita tidak mengapresiasi gitu diri kita sendiri. Kalau menurut saya overweight, overweight gitu kan. Kita bicara tentang ternyata kalau seandainya saya kelebihan berat badan itu menghalangi saya untuk beraktivitas gitu kan. Saya rugi. Saya juga lebih rentan terkena penyakit kayak gitu kan. Itu juga saya rugi kayak gitu. Maka dari itu yang ukurannya adalah bukan untuk menyenangkan orang lain gitu. Jadi ketika kita berubah gitu, ukurannya bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita mengapresiasi diri kita sendiri, kita menghargai kalau seandainya ya diri saya itu harus berkembang loh kayak gitu. Itu sih mungkin Mbak. Iya. Oke Kak Nila, maupun Kak Galuh, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman, self love itu kalau misalnya kita hanya menerima tanpa berusaha untuk berkembang lebih baik, itu bukan self love teman-teman. Jadi kunci self love itu ada di apresiasi kepada diri kita sendiri.
Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya akan menyampaikan aturannya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan akan kita batasi 3 penanya yang beruntung dan akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Jadi kita akan mendengar langsung nih perspektif dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian kami memprioritaskan penanya yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu. Namun jika teman-teman ingin bertanya via chat, bisa langsung ketik pertanyaannya di chat box yang tersedia. Nanti kalau misalnya ada waktu bakal kita lanjut diskusinya. Nah, untuk akan bertanya, teman-teman bisa sampaikan namanya terlebih dahulu dan langsung melayangkan pertanyaannya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu, silahkan. Saya, Pak. Oke, ini dari Mas. Norfaidi Anwari dari Winsa. Oke, silahkan Mas. Oke, saya akan bertanya, ada sebuah petua dari ulama sufi bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Pertanyaan saya, apa relasi antara arafa nafsahu dan arafa rabbahu? Yang kedua, sejauh mana pengenalan dirinya sendiri yang bisa mengenal Tuhannya? Itu. 500 kali berapa? 300 ya? Maksimal 300 ya? Baik, apa sudah? Berapa ukurannya? Kak Nila dan Kak Galuh, apa sudah jelas pertanyaannya tadi? Baik, mungkin kepada Kak, ya sudah ya Kak. Baik, mungkin kali ini kepada Kak Nila dulu yang menjawab. Silahkan Kak Nila. Terima kasih gitu ya. Man arafahu nafsahu arafahu rabbuhu. Jadi barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, dalam psikologi sendiri ada yang namanya TQ ya, transcendental question. Jadi apa ya? Semacam kecerdasan tapi transcendental. Nah, mungkin ini lebih larinya nanti ke sana ya. Ketika kita atau spiritual, jadi kecerdasan spiritual. Ketika kita sudah mengetahui diri kita sendiri, kan kecerdasan itu banyak sekali ya. Cuman yang biasanya diukur itu adalah IQ aja. Padahal ada spiritual, ada emosi, ada dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ada TQ, terus ada kreativitas. Nah, itu masuk di situ, Mas. Jadi ketika kita memahami diri kita sendiri itu namanya kecerdasan intrapersonal kayak gitu. Intrapersonal adalah kecerdasan memahami diri kita sendiri. Apakah itu penting? Jawabannya iya. Ketika saya berkuliah di psikologi, langkah pertama yang kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri kayak gitu. Kenapa kok kita akhirnya harus memahami diri kita sendiri, kemudian memahami orang lain kayak gitu kan ya. Kemudian apa korelasinya dengan ketika kita memahami diri kita sendiri terus dengan memahami Tuhan seperti itu. Nah, Tuhan itu kan sebenarnya ada di setiap ciptaannya seperti itu. Ketika kita mengetahui gitu kan ya, bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, nanti akan ada rasa syukuran. Jadi ada positif self-talk tadi. Sebenarnya itu positif self-talk itu luas sekali. Bisa juga dengan mengucapkan rasa syukur kita. Jadi ada yang namanya terapi gratitude, mungkin pernah dengar, terapi kebersyukuran. Setiap pagi itu kita mengucapkan rasa syukur yang kita terima dari Tuhan dalam bentuk yang porsi yang berbeda. Contohnya, saya bersyukur hari ini saya bisa bernafas kayak gitu. Saya bersyukur diberikan Tuhan 2 mata yang masih bisa berfungsi kayak gitu. Nah, di psikologi sendiri memang spiritualitas itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau seandainya kita habluminallah gitu kan ya, berhubungan dengan Tuhan terus gitu, religius, terus kita mengesampingkan yang lain juga nggak bagus. Tapi ketika kita juga tidak punya Tuhan, itu juga istilahnya agak susah juga gitu. Karena memang spiritualitas itu salah satu coping ya, salah satu manajemen. Jadi orang-orang yang religius belum tentu dia kepribadiannya bagus. Tapi orang-orang yang memiliki spiritualitas, religius itu kan cuman perilaku ritual gitu ya, sholat dan lain sebagainya, rajin sholat dan lain sebagainya, tapi tidak memahami esensi Tuhan, itu dia nggak bisa dikatakan. Jadi yang paling penting adalah kecerdasan spiritual, bagaimana kita mengetahui Tuhan, hakikat Tuhannya itu seperti apa, dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kecerdasan spiritual. Korelasinya di situ. Mungkin ke
spiritual, kecerdasan ke spiritual gitu ya. Itu sih hubungannya. Oke, Bisa terima kasih dipahami, Mas? jawabannya. Iya, gimana Mas? Tadi yang bertanya, apa sudah jelas pertanyaan jawaban dari Kak Dila, Mas? Tadi udah dijawab ya sama Kak Dila, kalau mencintai diri sendiri salah satu wujudnya dengan bersyukur kepada Tuhan, dan kecerdasan spiritual merupakan aspek penting dalam mengkorelasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih kalau dari perspektif Kak Galuh, silahkan Kak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini aku mau ngelanjutin dari apa Bu Nila ya. Yang dijelasin Bu Nila tadi udah bener-bener lengkap, komplit ya. Cuma di sini aku mau nambahin di salah satu penelitian yang pernah aku baca tentang apa matkul psikologi agama ya. Itu emang benar kecerdasan spiritual itu emang benar-benar berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Semakin tinggi kecerdasan spiritual seseorang, maka semakin baik kepribadiannya seperti itu. Kenapa? Karena gini ya, itu tadi ya spiritual dengan religiulitas itu kan suatu hal yang berbeda. Kalau kita spiritualnya tinggi, maksudnya keyakinan kita akan adanya Tuhan, keyakinan kita bahwa semua yang terjadi ini tuh atas kuasa Tuhan. Pokoknya intinya keyakinan kita tentang takdirnya Tuhan itu benar-benar yakin, benar-benar kuat, nancep di hati kita. Nanti ngelakuin apapun, kita itu bakal tenang gitu. Karena kejadian jelek pun kita paham, oh ini loh, udah takdirnya Tuhan gitu. Ini udah takdirnya Tuhan. Menurut kita jelek, tapi menurut Tuhan baik. Akhirnya kita kembali lagi tenang gitu. Nah kalau kita tenang, kita menerima, akhirnya balik lagi ke self love itu tadi gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita benar-benar bisa mengenali diri kita dengan baik, sesuai dengan apa yang diucapin sama Bu Nila tadi, kita memahami gimana ya kok kita bisa melihat dengan baik kayak gitu. Kalau satu mata saja ini udah hilang kayak gitu ya, berapa banyak kerugian yang kita dapatin kayak gitu. Kalau satu tangan saja ini udah hilang, berapa banyak yang kita kerugian yang kita dapatin. Nah, sedangkan kita dapat kenikmatan tangan ini, dapat kenikmatan mata ini, dapat kenikmatan ini. Kalau kita memahami dengan betul ya, akhirnya kita ingat, oh Masya Allah ternyata segitu banyak nikmat darimu gitu. Akhirnya kita kembali lagi ke Tuhan. Akhirnya kita nyoba bersyukur lagi ke Tuhan gitu. Akhirnya kita dekat lagi ke Tuhan gitu. Jadi secara nggak langsung ya, kalau kita self love itu ya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu tadi ya, akhir dari self love itu kita ngerasa hidup puas dengan cara bersyukur. Bersyukur kan kembali laginya ke Tuhan. Kayak gitu. Itu sih Pak Moderator. Gimana untuk yang penanya tadi? Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah sudah terjawab. Makasih. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Lanjut, saya lagi nih untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada kedua pemateri kita. Apakah ada? Izin bertanya, Kak. Baik, dengan Kak siapa ini? Kak Rizka ya? Iya, Kak. Oke, Kak Rizka silahkan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila Rangkuti dari Institut Teknologi Sumatera. Gini, kan Kak Galuh tadi udah nyampein ya, pengertian dari self love itu adalah sebuah tindakan di mana kita mampu mengapresiasi diri dalam perkembangan fisik, psikologi, dan spiritual diri dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan gitu kan Kak. Nah, jadi kadang tuh kata kekurangan itu buat kita ngerasa insecure gitu kan, insecure, tidak percaya diri karena teman-teman yang lain itu kayak ngerasa lebih cantik, kaya, lebih pintar dan lain sebagainya gitu. Terus kata kelebihan, kita tuh kadang ngerasa lebih cantik lah, lebih kaya atau lain sebagainya yang buat kita itu ngerasa sombong atau kayak muncul rasa-rasa kayak sifat sombong gitulah gitu. Nah, kalau dari Kak Galuh nih sama Kak Nila, gimana sih cara menyeimbangkan kata kekurangan sama kelebihan tadi biar rasa sifat tercela itu hilang gitu dari diri kita sendiri gitu Kak. Terima kasih.
Oke, Kak Rizka, terima kasih atas pertanyaannya. Halo Kak Galuh. Oh iya, maaf. Sebenarnya sinyal saya lagi gangguan. Ya. Gak Ini apa-apa Kak. Iya. ini langsung dijawab ya. Oke. Iya, silahkan Kak. Saya ingat sekali ini adalah pertanyaan saya waktu dulu kelas 1 SMA kepada guru BK saya gitu. Bu, kalau nulis kekurangan itu kan berarti nggak percaya diri gitu. Bu, kalau nulis kelebihan nanti kita dianggap sombong kayak gitu kan. Nah, karena dulu udah pernah sempat tanya-tanya kayak gitu kan ya. Nah, terus sama guru BK saya dijelaskan. Nah, kelebihan sama kekurangan ini memang sengaja diciptakan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia itu saling melengkapi satu sama lain. Itu yang pertama gitu. Kalau kita punya kelebihan di A, manusia lain punya kekurangan di B. Akhirnya mereka saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Ketika kita saling membutuhkan satu sama lain, akhirnya kita saling membantu sama satu sama lain. Ketika kita saling membantu sama lain, akhirnya hubungan kita dengan manusia satu sama lain akhirnya membaik kayak gitu. Itu jawaban dari guru ketika saya waktu SMA gitu ya dulu. Jadi intinya kita harus menyadari terlebih dahulu kenapa sih kok Tuhan memberikan kekurangan seperti ini kepada kita. Manfaatnya itu untuk apa gitu. Kenapa kok Tuhan memberikan kelebihan seperti ini kepada kita. Manfaatnya itu untuk apa gitu. Kita harus memahami manfaatnya supaya kita paham, oh ternyata aku diberikan seperti kemampuan seperti kelebihan, misal ya kelebihan kita ramah gitu. Karena apa? Akhirnya kita bisa punya lebih banyak teman kayak gitu. Tapi kalau semisal kita dikasih kekuranganku itu aku semisal ya orangnya perfeksionis gitu, semuanya itu harus sempurna gitu. Oh berarti aku ini cocok di pekerjaan yang ini gitu. Jadi setiap kekurangan sama kelebihan yang kita miliki itu fokusnya itu jangan ke yang tadi dibilang sama Bu Nila ya, jangan terlalu ke bagian fisik atau harta atau apa, tapi fokus ke bagian psikis gitu, kayak kepribadiannya itu kelebihannya di apa, kekurangannya di apa. Karena kalau kita fokusnya ke fisik, itu nggak ada habisnya gitu. Karena fisik ini kan sifatnya relatif. Kayak yang ditanyain tadi ya, kelebihanku ini cantik, kayak semisal gitu, akhirnya dapat sombong. Nah, kita fokusnya jangan di kelebihan yang bersifat fisik gitu. Menurut kita cantik, tapi menurut orang lain belum tentu itu cantik gitu. Menurut kita fisik kita itu kekurangan karena nggak seberapa good looking, tapi menurut orang lain itu good looking gitu. Jadi fokusnya kita itu ke kelebihan dan kekurangan yang bersifat psikis ya, yang bersifat kepribadian, yang bersifat skill supaya apa? Supaya itu kita asah gitu. Bukan ke kekurangan dan kelebihan yang sifatnya itu relatif gitu. Kalau kekurangan kelebihan yang sifatnya relatif, kalau kita fokusnya ke situ, nanti endingnya itu tadi muncul insecure gitu, muncul perasaan ini namanya sombong gitu. Karena apa? Oh kelebihanku aku kaya gitu. Kan yang namanya harta ini kan bisa diambil kapanpun, bisa diberikan kapanpun. Nah, kita berusaha untuk nggak fokus ke kelebihan dan kekurangan yang itu gitu. Kita fokus ke balik lagi ya ke diri sendiri. Aku mampu dalam hal apa ya? Aku kepribadianku ini baiknya yang apa ya? Kayak gitu. Ini bisa aku kembangin nggak supaya aku bisa bermanfaat bagi orang lain? Ini bisa aku kembangin nggak supaya ini bisa menunjang karirku kayak gitu. Jadi lebih ke arah kekurangan dan kelebihan yang berhubungan sama kepribadian dan juga skill ya. Jadi nanti supaya condongnya nggak ke insecure ataupun ke sombong itu tadi. Itu sih dari saya. Mungkin ada tanggapan dari yang bertanya. Halo Kak Rizka, gimana? Baik Kak, cukup banget. Oke, selanjutnya kami dengar pendapat dari Kak Nila. Silahkan Kak. Ya, saya setuju dengan Kak Galuh tadi ya, Kak Galuh, yang mengatakan bahwasanya kita itu yang dituliskan kelebihan dan kekurangan kita bukan secara fisik atau materi, tapi lebih ke kepribadian. Karena ya sama yang seperti tadi dikatakan, ketika kita mengukur sesuatu dari segi fisik atau materi, yang muncul ada relativitas. Ada yang lebih, ada yang kurang.
kan ini tergantung persepsi orang lain kayak gitu kan. Nah, gimana kalau seandainya kita menuliskan gini, kita adalah orang yang pintar gitu kan. Nah, jangan-jangan nanti ketika kita tahu bahwasanya kepribadian kita yang cerdas, yang bisa menyelesaikan masalah gitu ya, secara itu kan sebenarnya kelebihan, tapi malah membuat kita sikapnya sombong kayak gitu. Nah, kita harus tahu bahwasanya tadi salah satu aspek penting dari self love adalah common humanity. Itu harus dikembalikan lagi. Kan batasan self love sama selfish itu kan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Terus ada komponen common humanity-nya ini, common lah. Sesuatu yang terjadi di kebanyakan orang kayak gitu. Jadi intinya gini, ketika saya cerdas, apakah saya bisa menilai bahwa orang lain itu tidak lebih cerdas daripada saya? Belum tentu. Ketika saya cerdas, apakah komponen kecerdasan saya itu satu-satunya penentu keberhasilan? Belum tentu kayak gitu. Jadi ketika saya paling sering itu menulis kelebihan dan kekurangan itu di buku ya. Kenapa kok tidak di HP? Saya tidak merekomendasikan karena itu terkait dengan memori kita. Jadi ternyata gerakan tangan menurut riset itu dia lebih berfungsi dibandingkan gerakan tangan kita yang maju mundur untuk merekam suatu kejadian. Jadi makanya ketika kita mencatat kelebihan kelemahan itu saya sering sih, bahkan sampai sekarang saya sering bertanya-tanya, kira-kira kelebihan sama kekurangan saya apa gitu. Nah, saya tulis tuh kelebihannya. Kelebihan saya contohnya saya memiliki orang yang telaten. Nah, telaten saya ini nanti dampaknya akan seperti apa? Saya berikan anak panah kayak gitu. Tuh. Kekurangan juga sama. Jadi yang jangan dituliskan adalah kekurangan kita, contohnya saya ceroboh, sudah berhenti sampai situ. Tapi dituliskan lagi garis. Gimana ya caranya saya agar tidak ceroboh? Oh, saya harus membuat sebuah perencanaan kayak gitu. Jadi makanya kenapa ketika ini kalian nanti mungkin akan melamar pekerjaan itu ditanya apa sih yang tidak Anda sukai dari diri Anda, gitu kan? Kita menjelaskan bahwasanya saya orangnya ceroboh, tapi saya akan selalu membuat perencanaan terlebih dahulu sehingga saya tidak akan melewatkan itu kayak gitu. Jadi ada istilahnya ada antisipasinya. Jadi jangan dibiarkan ketika kita tahu kekurangan kita ini gitu ya. Terus ya udah, akhirnya kita akan insecure. Sebaliknya, kelebihan kita juga harus kita tuliskan manfaatnya apa, kayak gitu. Bagaimana cara mengembangkannya. Mungkin seperti itu Mbak Rizka. Tadi yang tanya Mbak Rizka ya. Iya. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rizka atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Galuh dan Kak Nila atas jawabannya. Jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwa dalam menulis kekurangan dan kelebihan, kalau misalnya menulis itu nggak boleh menulis fisik, tapi lebih ke kepribadian kita. Karena kalau misalnya kita menulis kelebihan, misalnya cantik, mungkin akan menimbulkan rasa sombong. Dan juga ketika kita menulis kekurangan, misalnya ceroboh, maka kita harus merancang perencanaan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama ada dari Mas Dito Anurogo. Ada dua pertanyaan nih Kak. Yang pertama, bagaimana pengalaman pribadi Kakak nih dalam rangka self love? Yang kedua, bagaimana korelasi mindfulness, psikodinamika dan self love? Mohon pencerahan Kak. Terima kasih banyak. Silakan Kak Nila yang pertama yang menjawab. Pertanyaannya bagaimana self love ya. Jadi pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Mungkin setiap orang akan berbeda-beda, tetapi mungkin bisa diambil intinya seperti itu. Jadi mungkin ketika saya SMA remaja ya, sebenarnya ada pikiran untuk tadi menghilang dari dunia ini kayak gitu. Jadi awalnya saya itu ada pikiran enaknya kayaknya kalau seandainya saya nggak dilahirkan, skip aja deh hari ini kayak gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu adalah asal muasal dari perilaku menyakiti diri sendiri, karena itu adalah ide untuk bunuh diri itu ada kayak gitu kan. Jadi ide untuk menghilangkan diri sendiri. Jadi masih sebatas itu ternyata berpengaruh. Jadi ketika itu saya masuk psikologi, akhirnya
ketika tes kepribadian, ada asesmen kepribadian mata kuliah seperti itu, terus itu muncul. Nah, dosen saya itu bilang, Nila, perasaan bersalah kamu besar ya. Jadi kalau di psikologi kan ada perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ini terkait dengan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sama dosen saya ini, saya diminta untuk melakukan terapi menulis, jadi journaling. Kata dosen saya, karena saya kepribadiannya waktu itu tertutup gitu ya. Kepribadian saya tertutup, terus habis itu saya introvert kayak gitu. Nah, itu setelah saya melakukan terapi menulis kayak gitu ya, terapi nulis ini yang saya tulis adalah pengalaman menyakitkan saya kayak gitu. Yang saya tulis adalah pengalaman menyakitkan saya yang tidak bisa saya lupakan. Jadi caranya gimana? Itu mungkin kita bisa tutup mata, pokoknya hening ya. Terus habis itu coba kita bayangkan pengalaman apa yang paling menyakitkan gitu. Nah, itu muncul tuh. Akhirnya saya tulis pengalamannya itu apa. Kemudian saya menulis surat untuk, karena itu berkaitan dengan orang lain, saya menuliskan surat untuk orang itu. Meskipun suratnya nggak pernah terkirim. Kayak gitu. Jadi saya berdamai dulu dengan pengalaman saya, pengalaman menyakitkan saya, baru kemudian saya mulai menata ulang gitu ya. Apa sih yang saya sukai dari diri saya sendiri kayak gitu. Saya fokusnya ke apa yang saya sukai dulu. Karena kondisi saya memang saat itu lagi blaming gitu kan, sering menyalahkan diri sendiri. Jadi saya fokusnya di apa nih yang bisa saya banggakan dari diri saya kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya nulis, oh saya ini. Terus saya ingat apa cita-cita saya kayak gitu kan, mimpi-mimpi saya yang dulu, saya pengen ikut lomba dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya saya coba rangkai ulang, oke, saya harus ikut lomba kayak gini gitu. Nah, terapi menulis itu terus berulang ya, jadi nggak cuma 1 bulan. Saya melakukan itu sampai yang rutin itu sampai sekitar 3 tahunan, sampai saya lulus S1 kayak gitu. Sampai saya lanjut, nah baru kemudian akhir-akhir ini karena saya sudah tidak merasakan sudah berdamai. Bahkan ketika saya dihipnosis kemarin ada kelas hipnosis, saya diminta untuk membayangkan orang yang paling dibenci. Saya tidak bisa menemukan itu sampai dosen saya mengatakan, berarti kamu sudah ada berdamai loh sama diri kamu sendiri di masa lalu. Pengalaman apa yang tidak kamu sukai waktu saya dihipnosis itu juga nggak muncul sama sekali karena memang sudah berdamai, intinya kayak gitu. Jadi setelah kita berdamai itu akan memudahkan kita untuk bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri, kelebihan kita apa. Jadi fokusnya di kelebihan dulu. Soalnya kalau kekurangan ketika kamu sudah jatuh itu sudah banyak pikiran negatif kayak gitu. Jadi fokusnya jangan mencari kekurangan dulu, baru kelebihan. Itu saya nggak merekomendasikan sih karena biasanya kita ketika jatuh itu sudah beneran down gitu kan, yang nggak tahu apa kelebihan kita gitu kan. Makanya yang dicari itu biar semangat. Itu sih, itu pengalaman saya. Mungkin masnya yang bertanya ini ya. Gitu. Pertanyaan pertama atau langsung disambung ini, Dek? Pertanyaan keduanya. Oke Kak, untuk pertanyaan dari Mas Dito Anuro, silakan kepada Kak Galuh untuk menyampaikan jawabannya. Ini untuk pertanyaan yang pertama atau kedua nih? Oh, yang korelasi tadi belum ya Kak? Belum sih. Wah, aku kira udah. Oke, maaf Kak. Silakan dilanjut ke pertanyaan keduanya. Ya, korelasi mindfulness, psikodinamika, dan self-love gitu ya. Mindfulness itu akarnya itu di cognitive behavior ya, jadi perilaku dan kognitif. Kalau psikodinamika itu psikoanalis, jadi ini sesuatu hal yang berbeda. Psikoanalis itu lebih condongnya ke perilaku alam bawah sadar. Jadi bagaimana self-love ini berperilaku, jadi gini ya, kita kan punya, kalau psikodinamika, kita akan membahas tentang masalah alam bawah sadar dan alam sadar gitu kan ya. Nah, di self-love ini, namanya cinta itu termasuk bagian dari it. It itu ada di alam bawah sadar. Ketika kita sudah mencintai diri kita, di titik kesadaran kita,
kita mencintai diri kita, itu ada kaitannya dengan alam bawah sadar kita. Kayak gitu. Apakah kita juga mencintai diri kita? Ketika kita cuman mengucapkan saya mencintai diri saya sendiri, itu secara berulang ya dalam kondisi rileks. Ini rileks ya. Rileks itu akan masuk ke alam bawah sadar. Jadi makanya kenapa kok ada beberapa ahli itu merekomendasikan untuk mengatakan kata-kata mencintai sebelum tidur kayak gitu kan. Nah, itu masuknya di alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadar sudah muncul rasa cinta akan naik ke alam sadar. Jadi kayak naik turun siklus gitu berkaitan. Kayak gitu sih self love itu, dan akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan diri kita. Jadi juga nanti akan munculnya dalam bentuk mimpi-mimpi, karena kita bicara psikodinamika ya, psikoanalis, itu munculnya dalam bentuk mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang seperti apa? Mimpi-mimpi yang menyenangkan terkait memperlakukan diri kita dengan yang menyenangkan kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau mindfulness sendiri itu akarnya di CBT, jadi cognitive behavior di terapi gitu. Nah, si mindfulness ini lebih condong ke dia menyadari. Memang akarnya hampir sama meditasi ya, tapi meditasinya beda. Kalau psikodinamika itu kita tidur, hipnosis itu psikodinamika. Tapi kalau mindfulness kita memejamkan mata, kita dalam kondisi sadar. Makanya kan kita fokusnya di pernafasan gitu kan. Tarik keluar kayak gitu. Jadi mindfulness ini di kognitif ketika kita sudah ada pikiran untuk mencintai kita diri sendiri, karena aspek pertama itu kan kognitif. Ya, kita mulai ada pikiran untuk mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita untuk merawatnya meskipun cuma sebatas ide, kemudian kita aplikasikan, kita lakukan gitu kan ya. Menurut teori ini itu kita akan istilahnya mempengaruhi. Jadi kognitif itu mempengaruhi cara kita berperilaku. Nah, ketika kita mindful, kita menyadari gitu ya kondisi sekeliling kita tanpa menghakimi, itu yang dinamakan self love kayak gitu. Jadi istilahnya ada suatu kita gagal. Oh ya sudah, memang gagal kok gitu. Ada sesuatu kita dipermalukan oleh seseorang gitu ya di tempat umum. Oh, ya udah gitu. Jadi katanya Kabat-Zinn itu yang punya mindfulness itu ibarat awan yang cuman lewat aja gitu. Jadi perilaku itu cuman lewat aja. Ya udah gitu. Tanpa menilai dia negatif atau positif kayak gitu. Gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Galuh ya. Soalnya panjang sekali. Oke, Kak Galuh silahkan. Oke, lanjut aja. Aku di sini mau gabungin di pertanyaan kedua dulu ya, biar nggak keputus. Nanti baru jawab pertanyaan pertama. Gak apa-apa kan ya? Halo, Mbak Moderator? Oke, sepertinya lagi macet ya Mbak Moderatornya. Jadi langsung saja ya. Di sini tadi kan udah dijelasin sangat rinci ya sama Ibu Nila terkait indikatornya mindfulness itu dasarnya itu ada di kognitif. Kalau psikoanalisa dulu di alam bawah sadar, self-love itu ya dua-duanya itu kan. Nah, sekarang saya mau ngejelasin secara singkat aja ya. Intinya itu gini teman-teman, kalau bisa teman-teman amati ya. Ini kan batas ya. Ya, tangan saya ini batas. Nah, bawahnya, yang bawah ini alam bawah sadar. Ini bagiannya psikoanalisa, psikodinamika. Psikodinamika ini kan ruang lingkupnya kan alam bawah sadar. Jadi ini garis yang bawah. Nah, ini psikodinamika karena lingkupnya alam bawah sadar. Nah, di atas tangan saya ini alam sadar, yaitu otak kita, kognisi kita. Ini namanya mindfulness. Itu berada di atas. Nah, self love ini di mana? Self love ini awalnya sadar dulu kan, harusnya sadar dulu, diucapkan, diterima, diapresiasi di alam sadar mindfulness ini. Nah, terbiasa diucapkan di alam sadar, nanti masuk ke alam bawah sadar gitu. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, akhirnya kan kuat tuh self love-nya gitu. Jadi self love ini gabungan antara dua ini. Kalau psikodinamika fokusnya ke sini, ke bawah, ke alam bawah sadar. Kalau mindfulness fokusnya ke alam sadar gitu. Singkatnya itu gini, pakai ini namanya ilustrasi gini ya. Ini garisnya, ini alam bawah sadar, ini alam sadar.
gitu aja gitu. Soalnya kalau nanti dikaitkan sama teorinya Freud ini yang apa, kasihan apa tambah puyeng, tambah bingung. Jadi gampangnya gini tuh, ini tangan, alam bawah sadar ini psikodinamika, alam sadar ini mindfulness. Udah gitu. Self talk ada di mana? Atas dulu baru ke bawah gitu. Itu untuk yang penjelasan gimana sih korelasi di antara ketiganya itu gitu ya, ilustrasi sederhananya seperti itu. Nah terus lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, pengalaman diri sendiri terkait self love. Ya benar, seperti yang dikatakan sama Bu Nila ya, setiap orang ini pasti memiliki pengalaman masing-masing terkait proses self love-nya. Kebetulan saya ini masih semester kemarin banget gitu. Kalau Bu Nila tadi mengatakan bahwa tipe orang yang introvert, saya kebalikannya. Saya adalah orang yang ekstrovert. Jadi saya kebiasaan kalau di kampus itu ikut organisasi, lalu kumpul sama teman, rapat, lalu diskusi sama teman dan lain sebagainya. Nah, ketika pandemi jebret, saya harus pulang ke rumah. Di rumah saya sendirian, keluarga saya bekerja, lalu teman-teman saya otomatis menghubunginya ya lewat sosial media gitu kan. Nah, sedangkan dulu itu saya itu bukan tipikal orang yang sering buka HP gitu. Kalau pengen omong-omongan ya udah langsung gitu. Udah langsung kita ketemu, ngobrol bareng, ketawa, asik, selesai gitu. Nggak usah megang HP gitu. Nah sekarang di kondisi pandemi, saya harus adaptasi baru, saya harus pakai HP terus gitu kan, pakai HP terus ngapa-ngapain pakai HP. Sedangkan chat itu banyak dari siapa, dari teman, lalu dari kuliah dan lain sebagainya. Jadi mata itu sampai rasanya panas, soalnya yang dihadapi itu tiap hari laptop, HP. Nah dari situ saya akhirnya ngerasa ini burnout gitu. Burnout itu suatu kondisi psikis di mana saya benar-benar lelah sama kondisi saya. Jadi suatu hal yang saya sangat minati di masa lalu, di masa sekarang itu saya nggak ada minat sama sekali gitu. Karena saya kan emang tipenya orang yang perfeksionis ya. Kalau udah totalitas sama satu hal, ya udah saya benar-benar totalitas di itu. Saya totalitas nugas, saya benar-benar totalitas nugas. Saya totalitas rapat, saya bakal totalitas rapat. Saya totalitas ini, saya bakal totalitas itu gitu. Sampai saya lupa kalau satu hari itu saya belum refreshing gitu. Padahal di satu hari itu sudah ada alarm, ayo refreshing dulu, matikan HP, ini kan HP. Tapi karena waktu itu memang posisi jadi CEO, jadi ketapel, jadi ini, jadi banyak banget yang hubungin gitu. Akhirnya saya di situ burnout, terus akhirnya saya nggak minat ngapa-ngapain. Saya ngelihat suatu hal yang saya suka, itu tiba-tiba nggak suka. Saya dulu suka lihat drakor, ngelihat drakor rasanya biasa aja. Saya suka makan es krim, ada es krim, saya biasa aja gitu. Saya suka video atau tweet yang receh-receh dikirimin sama teman-teman saya, semuanya rasanya hampar gitu. Saya nggak tahu, semangat saya hilang semuanya. Di tembok saya, kamar itu ada banyak sekali notes ya, yang berisikan intinya kata-kata motivasi yang selalu saya baca setiap bangun tidur. Tapi ketika saya baca semuanya hilang gitu, kayak nggak ada rasanya gitu. Terus saya ingat saya pernah mata kuliah psikologi abnormal, psikologi klinis, saya baca ulang, ya Allah, bukan berarti saya ini diagnosa ya, self diagnosa kan nggak boleh ya. Kok saya ngalamin simptom-simptom burnout ya gitu. Kalau dilanjutin ini nggak bisa gitu. Nah di situ saya paham salah satunya itu rehat gitu. Jadi saya benar-benar offin media sosial gitu. Saya udah bilang ke teman-teman, saya onnya itu mulai jam ini sampai jam ini. Selain itu maaf, saya rehat gitu. Nah terus saya usahain setiap sore atau siap pagi itu keluar rumah. Jadi saya kan daerah pegunungan ya. Jadi kalau keluar rumah itu ada gunung, ada hijau-hijau, ada semuanya. Nah selama ini loh ada begitu banyak pemandangan indah, tapi saya nggak pernah lihat itu gitu. Saya keluar, saya ngeliat hijau-hijau, saya lepaskan semua urusan saya, rapat, kuliah, lomba dan lain sebagainya. Saya hempaskan, saya ngelihat itu semua, lalu akhirnya saya sadar. Intinya iya, saya kurang mengapresiasi diri saya sendiri. Saya kurang mengenali limit pada tubuh saya kurang mengenali diri saya sendiri, kekurangan saya batasnya itu ada di mana dan sebagainya. Terus semenjak itu saya langsung, bukan promosi ya ini, saya langsung download Relief. Jadi tiap pagi itu saya meditasi. Tiap pagi saya meditasi sesuai yang dibilang sama Bu Nila tadi, meditasi kayak emang benar-benar ini ya,
benar-benar berpengaruh. Saya meditasi, lalu siangnya saya juga journaling, lalu malamnya saya terapi gratitude itu. Jadi tiap malam sebelum tidur minimal saya menuliskan 10 hal yang saya syukuri dalam satu hari itu gitu. Supaya apa? Supaya saya itu merasa aku udah ngelakuin ini, jadi hatiku udah tenang, kamu hebat kok gitu. Meskipun itu semua nggak sesuai sama target pencapaianmu di hari itu, tapi kamu udah capai banyak hal gitu. Jadi di masa pandemi ini kemarin benar-benar masa yang saya benar-benar kayak drop banget gitu, yang waktu awal-awal gitu. Tapi setelah itu tadi, terus akhirnya kok sama relief ini kayak saya balik lagi gitu. Akhirnya saya ngubungin wali dosen saya, yang kebetulan itu adalah psikolog juga. Akhirnya saya di situ konseling, saya ngobrol, ya sampai nangis-nangis juga gitu. Sampai nangis, sampai saya nggak tahu gitu loh, saya harus nyari minat saya ini di mana lagi gitu. Saya benar-benar kayak udah simptom-simptom ke depresi gitu kalau ngelihat ciri-cirinya gitu, karena udah hampir 1 bulan saya seperti itu. Lalu ketika konseling sama wali dosen saya, akhirnya nemu triggernya itu di sini. Ternyata saya harus ngelakuin ini dan sebagainya. Akhirnya yaitu perjalanan self love saya. Terus saya kembali lagi seperti ini, aktif lagi, dan paham lagi kalau yang namanya self love itu kita bukan berarti harus membahagiakan atau menuruti semua harapan orang-orang kepada kita gitu. Jadi cukup turuti apa yang memang kita harapkan, dan itu memang kemampuan kita gitu. Kita bahagia ketika kita bisa nyapai apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita nuruti apa kemauan orang lain, ya kitanya yang hancur sendiri gitu. Orang lain kan punya harapan besar ke kita. Kalau kita nuruti semua harapan-harapan itu, ya hancur diri kita gitu. Karena belum tentu apa yang diharapin sama orang lain itu sesuai sama limitnya kita. Itu sih tentang self love-nya perjalanan saya. Gitu Mas Dito ya tadi namanya. Mungkin ada feedback. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kepada Kak Galuh maupun Kak Nila sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Iya Mas Dito, iya luar biasa banget ya. Tadi sudah dijelaskan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita bahwa setiap orang itu sebenarnya punya titik jenuhnya masing-masing ya, tapi tergantung bagaimana kita menghadapinya dengan positif selalu. Nah kemudian saat ini karena waktunya sudah ini ya teman-teman, sudah hampir habis, maka dari itu sesi diskusi kali ini kita tutup, dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman mohon maaf kami tidak bisa sampaikan semuanya karena terbatas waktu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung kontak di narasumber kita langsung. Oh iya, sebelum menutup sesi diskusi, saya ingin mendengar closing statement dari Kak Galuh maupun Kak Nila. Mungkin dari Kak Galuh ada closing statement. Dari saya dulu ya, bukan dari Kak Nila dulu ya. Gak apa-apa Kak, udah terlanjur. Oke. Closing statement ya, nggak usah panjang-panjang karena waktunya juga udah mepet ya. Udah mepet. Teman-teman, kita harus satu hal yang harus kita pahami ya di sini, kita manusia biasa. Ngerasain sedih, ngerasain gagal, ngerasain putus asa, ngerasa benar-benar di titik terbawah, itu ada suatu hal yang normal. Kita gagal di satu bidang bukan berarti kita gagal di seluruh bidang gitu. Jadi it's okay, nggak apa. Kita gagal di satu ini, ya udah nggak apa-apa gagal di ini. Belum tentu yang lain itu gagal. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan begitu banyak kegagalan, ketika kalian dihadapkan dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak rasa patah, ya nggak apa-apa. Kita manusia, terima aja. Kalau emang butuh rehat, butuh untuk menyendiri, butuh untuk menarik diri dari lingkungan sekeliling untuk menyehatkan diri kita, it's okay, nggak apa-apa. Kita manusia, kita memiliki hak untuk membatasi diri kita dari segala macam hal yang menurut kita itu nggak baik buat diri kita. Jadi mulai sekarang jangan kayak ngerasa sungkan ketika bilang atau nolak kepada orang lain ketika kita emang nggak sanggup. Jangan ngerasa aduh nggak enak aku nanti ini, enggak.
yang paling paham kondisi kamu ya kamu sendiri, yang paling paham apa yang membuat diri kamu bahagia kamu sendiri. Jadi intinya self love itu penting, bisa diterapkan secara perlahan dan itu sebuah proses. Jadi nggak apa-apa, dijalani perlahan ya. Nggak bisa langsung emang, tapi pasti bisa gitu. Terima kasih teman-teman dari Winsa. Oke, terima kasih banyak Kak atas pemaparan materi dan closing statement-nya tadi. Kemudian kita mendengar closing statement dari Kak Nila Audini Octavia. Silahkan Kak Nila. Iya. Jadi kalau menurut saya inti dari self love itu adalah jadilah dirimu sendiri, gitu kan ya. Jadilah dirimu sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu, tetap diterima aja gitu ya. Jadi nggak usah seandainya saya jadi orang lain seperti apa. Jadi jadilah dirimu sendiri, kayak gitu sih yang paling penting. Terus juga dari situ kamu juga akan lakukan selama itu tidak merugikan diri kamu dan orang lain. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Kak Nila atas pemaparan materi dan closing statement yang baru saja disampaikan. Sebelum menutup sesi webinar kita pada pagi hari ini menjelang siang ya teman-teman, saya ingin menyimpulkan beberapa inti dari materi kita. Jadi self love itu intinya adalah apresiasi kepada diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan. Menerima kekurangan artinya tidak menerima secara bulat-bulat dan tidak ada tindakan, tetapi menerima kekurangan artinya kita mengubah kekurangan itu untuk mengupgrade dan menjadi versi diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada aspek self love, ada 3 tadi, self kindness yaitu berbaik hati pada diri sendiri. Kemudian ada common humanity, memanusiakan diri sendiri. Kemudian mindfulness, kesadaran penuh dalam berpikir sewajarnya. Oke, sekian dari webinar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika dapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Sudah plong ya, sudah jelas banget materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya bisa on cam semua, kita dokumentasi dulu. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.